Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini melanjutkan kisah Chen Ping'an yang mengantar Li Baoping menuju akademisianya, yang ternyata dikawal oleh pendekar pedang dan patriark keluarga Li. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Aliang melanjutkan, semua perjalanan pasti akan berakhir suatu hari nanti. Aku akan mengantarmu dan yang lainnya ke perbatasan Kekaisaran Li Agung, tetapi sejauh itu saja yang akan kutempuh. Sejak saat itu, aku yakin kau tidak akan menemui rintangan lebih lanjut dalam perjalananmu ke akademisianya. Setelah sampai di perbatasan, kau akan sendirian. Terserah padamu untuk membawa mereka ke akademisianya dan kembali dengan selamat ke daerah mata air naga. Terima kasih, kata Chen Ping'an tiba-tiba. Baru sejak saat itu Chen Ping'an mulai sepenuhnya mempercayai Aliang. Aliang menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya membayar utang yang harus kubayar, jadi ini tidak ada hubungannya denganmu. Dahulu kala, ada seorang sarjana muda bermarga Qi. Suatu hari, sarjana itu bosan membaca buku, dan ia menyatakan bahwa ia ingin menjelajahi dunia bersama Aliang, tetapi Aliang menolaknya. Ia merasa jika saja ia lebih bersabar saat itu, maka Qi Jingchun tidak akan mengalami nasib yang malang seperti itu. Ada sesuatu yang perlu kau ketahui, Chen Ping'an, Aliang tiba-tiba berkata. Apa itu? Tanya Chen Ping'an. Ketika berhadapan dengan makhluk suci sepertiku, kau harus menghormati mereka dari lubuk hatimu, kata Aliang dengan nada penuh arti. Bisakah kau mengalahkan Zhu He dalam pertarungan? Tanya Chen Ping'an dengan ekspresi penasaran. Aliang mulai merasa sakit kepala, dan ia merasa Chen Ping'an bahkan lebih menyebalkan daripada Qi Jingchun saat itu. Badai besar itu pasti tidak akan berlangsung lama, dan tidak lama setelah Chen Ping'an dan Aliang kembali ke pohon, badai itu telah mereda menjadi hujan gerimis. Tetesan air hujan terus menetes dari dedaunan pohon, dan wajah mungil Li Baoping terukir kekhawatiran saat Chen Ping'an kembali. Dia tersenyum cerah, lalu menepuk kepalanya dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja, dan raut wajahnya langsung berseri-seri, seperti pelangi yang tak terduga setelah badai, menghadirkan pemandangan kemurnian dan kegembiraan yang menakjubkan. Pada saat itu, sedikit rasa bersalah tiba-tiba membuncah di hati Chen Ping'an, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Dia merasa ada banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi semuanya tersangkut di tenggorokannya, jadi dia hanya bisa beralih berlatih meditasi berdiri dalam keheningan. Senyum penuh arti muncul di wajah Aliang saat melihat ini, tetapi suasana hatinya yang baik segera dirusak oleh Li Huai, yang berkata, Aliang, aku mendengar dari Chen Ping'an bahwa kamu pergi ke gunung untuk buang air besar sehingga kamu tidak perlu membersihkan pantatmu. Aliang menoleh padanya dengan senyum palsu dan bertanya, apakah Chen Ping'an benar-benar mengatakan itu? Li Huai melirik Chen Ping'an, yang berdiri di dekatnya, dan kemungkinan besar dia takut Chen Ping'an akan mengungkapnya, jadi dia berterus terang, menjawab, Chen Ping'an tidak mengatakan itu, tetapi itu pasti yang ada dalam pikirannya. Aku jelas tidak mengira kau adalah tipe orang seperti itu, dan aku bahkan bersumpah kepada kakak Julhu bahwa kau pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Benarkah? Aliang terkekeh sambil mencengkeram telinga Li Huai. Li Huai meringis kesakitan sambil memprotes, ini semua salah Chen Ping'an. Bagaimana dia bisa mengatakan hal-hal yang begitu keji tentangmu? Bagaimana kalau aku memberinya pelajaran untukmu? Aliang memelintir telinga Li Huai dengan kuat sambil bertanya, apakah aku terlihat seperti orang bodoh bagimu? Li Huai mulai melolong kesakitan, tetapi tidak ada yang memedulikannya, jadi dia terpaksa berjuang sendiri, dan dia buru-buru berteriak, Aliang, aku punya kakak perempuan. Namanya Li Liu. Aku akui itu nama yang cukup buruk, tetapi jangan tertipu, dia sangat cantik. Aku percaya padamu. Dua orang mesum, Lin Shui dan Dong Shuijing, sama-sama tergila-gila pada adikku. Dong Shuijing selalu datang ke rumah kami untuk makan gratis, dan setiap kali dia melihat adikku, dia akan tersipu seperti orang bodoh. Menjijikan. Aliang, menurutku kamu jauh lebih baik daripada Dong Shuijing. Kamu tampan, kamu memiliki temperamen yang baik, dan kamu mampu memelihara keledai dan membeli anggur. Bagaimana kalau aku mengenalkanmu pada adikku? Aliang buru-buru melepaskan telinga Li Huai, lalu dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Li Huai dan tersenyum sambil berkata, mari kita duduk. Ceritakan lebih banyak tentang saudarimu ini. Sementara itu, Chen Ping'an berjalan ke arah Zhu He dan Julhu, lalu bertanya, Paman Zhu He, bisakah aku berbicara dengan kalian? Zhu He tersenyum dan menjawab, aku sudah lama menunggu kalian untuk datang. Hujan sudah sangat gerimis saat ini, jadi mari kita jalan-jalan bersama. Keduanya muncul berdampingan dari bawah kanopi pohon besar, dan sebelum Chen Ping'an sempat bertanya apapun, Zhu He memulai pembicaraan. Chen Ping'an, banyak hal aneh telah terjadi di kota baru-baru ini, dan mengingat bahwa kamu berhasil melarikan diri dari kera penggerak gunung dari Gunung Sunscorch hidup-hidup dan merekrut gadis dari luar itu sebagai sekutu, aku yakin ada banyak hal yang sudah kamu ketahui, jadi aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Bagaimanapun,
Keselamatan nona muda adalah yang terpenting. Julhu dan aku sama-sama lahir di klan Li, dan kami telah melayani klan Li selama beberapa generasi dengan imbalan makanan dan tempat tinggal. Kedengarannya seperti kehidupan yang sangat menyedihkan, tetapi kami tidak semenyedihkan yang kamu kira. Tidak ada satupun anggota klan Li, termasuk kepala keluarga, pemimpin klan, dan nona muda Baoping, yang menganggap kami sebagai pelayan. Secara khusus, nona muda Baoping sangat dekat dengan putriku sehingga mereka mungkin juga merupakan saudara perempuan yang memiliki hubungan darah. Saat dia berbicara, Juhi menoleh untuk melihat putrinya, yang masih berdiri di bawah kanopi pohon besar. Pada titik ini, tubuhnya masih berkembang, dan dia akan mencapai kematangan perkembangan penuh dalam waktu sekitar 1 tahun lagi. Dia yakin bahwa putrinya tidak akan kalah dengan wanita muda manapun di ibu kota Kekaisaran Li besar, dan dia selalu sangat bangga padanya. Dia sangat yakin bahwa putrinya akan mampu bersinar dan berkembang di Kekaisaran Li besar. Kekaisaran Li Agung selalu menghormati wanita, tidak memberikan batasan apapun bagi wanita untuk memasuki militer. Bahkan, mantan kaisar Kekaisaran Li Agung telah memerintahkan Kementerian Ritual untuk mengembangkan seluruh sistem penghargaan militer yang ditujukan khusus untuk seniman bela diri dan kultivator wanita, menjadi kekaisaran pertama yang mengadopsi sistem semacam itu. Keputusan ini telah menghadapi perlawanan keras dan kritik dari banyak sarjana, yang dipimpin oleh Akademi Lakeview, dan sebagai hasilnya, pertempuran yang kacau telah terjadi, dengan semua permusuhan diarahkan pada Kekaisaran Li Agung. Jika bukan karena fakta bahwa Qi Jingchun telah melangkah maju untuk mendukung keputusan tersebut dan menentang semua pembangkang, kaisar muda saat itu kemungkinan besar akan dipaksa untuk menarik dekrit kekaisarannya di bawah tekanan luar biasa yang diberikan kepadanya dari semua sisi. Juhi tersenyum sambil melanjutkan, ketika pertama kali diketahui bahwa saya memiliki bakat dalam seni bela diri, klan Li segera berinvestasi besar dalam pengembangan seni bela diri saya tanpa ragu-ragu, dan begitulah cara saya bisa sampai ke tempat saya sekarang. Hal yang sama juga berlaku untuk putri saya. Jika dia memenuhi harapan semua orang dan tidak tersandung di tingkat kedua, dia pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dariku. Setelah sang patriark mengetahui bahwa Julhu memiliki bakat dalam seni bela diri, dia secara pribadi memberitahuku bahwa ada harapan bagi Julhu untuk dapat mencapai tingkat ke-7 yang legendaris. Sebaliknya, aku hanya mampu berjuang keras untuk mencapai tingkat ke-5. Sedikit rasa putus asa muncul di hati Juhi saat dia berbicara. Bagi seniman bela diri, pertempuran hidup dan mati melawan lawan yang seimbang adalah elemen kunci dari perkembangan mereka. Jika seorang seniman bela diri hanya mengandalkan bakat mereka, maka mereka tidak akan bisa melangkah jauh. Lebih jauh lagi, jika seseorang melewatkan kesempatan utama untuk terobosan dan gagal naik pangkat sekaligus, maka keberanian dan semangat mereka akan semakin terkikis, yang pada akhirnya membuat mereka tidak mungkin untuk maju melampaui titik tertentu. Juhi menahan rasa putus asa di hatinya sambil melanjutkan, kami ditugaskan untuk menemani nona muda dalam perjalanan keluar dari Kekaisaran Li besar karena kami berada paling dekat dengannya. Selain itu, kami berdua adalah seniman bela diri yang baik, dan saya tidak berani menyatakan bahwa kami memiliki kekuatan luar biasa, tetapi paling tidak, kami benar-benar setia kepada nona muda. Ini juga pertama kalinya nona muda melakukan perjalanan yang begitu jauh, jadi dia membutuhkan seseorang untuk menjaganya dalam kehidupan sehari-harinya, dan Julhu adalah kandidat yang cocok untuk peran tersebut. Nona muda Baoping adalah anak yang paling disayangi oleh patriark kita di seluruh klan, dan sebenarnya seharusnya tidak lain adalah patriark kita sendiri yang menemaninya dalam perjalanan ini. Namun, setelah Aliang muncul, patriark kita kembali ke kota. Sekarang karena tidak ada lagi batasan di kota ini, dia akan dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi tanpa batasan apapun. Pada dasarnya, ini setara dengan berkultivasi di tanah yang diberkati, dan terobosan patriark sudah dekat. Ini adalah kesempatan yang tidak dapat dilewatkan, dan dia merasa puas untuk menyerahkan nona muda itu di tangan Aliang. Setelah mempertimbangkan kata-katanya sejenak, Juhi melanjutkan, kepala keluarga kita berpikiran luas dan memiliki pandangan hidup yang unik. Dia mencintai nona muda kita dengan sepenuh hatinya, tetapi ketika menyangkut perjalanan yang akan dia jalani, dia tidak hanya tidak bersikeras untuk tetap berada di sisinya sehingga dia dapat terus melindunginya, dia malah menyatakan bahwa ini adalah perjalanan yang harus dia jalani. Selain itu, dia harus menyelesaikan bagian terakhir dari perjalanan itu sendiri. Ini adalah jenis keberanian dan ketahanan yang cocok untuk anggota klan Li. Juhi berhenti sejenak di sini, lalu terkekeh. Yang belum saya sebutkan adalah bahwa setelah dia mengatakan ini, kepala keluarga kita segera mulai mengerang dan mengerang, meratapi bahwa nona muda Baoping bahkan belum berusia 10 tahun, jadi pastinya dia dapat meninggalkan pengembangan sifat-sifat seperti keberanian dan ketahanan untuk nanti dalam hidupnya. Pada akhirnya, ketika kepala keluarga kami memutuskan untuk tidak lagi mengikuti nona muda secara diam-diam, dia menoleh ke belakang dengan ekspresi enggan setiap beberapa langkah seperti anak yang bimbang.
Itu adalah pertama kalinya saya melihat kepala keluarga kami seperti itu, dan bahkan Julhu merasa terpukau oleh betapa besar perhatian kepala keluarga kami kepada nona muda Baoping. Nona muda juga sangat baik kepada Julhu. Sejak dia masih kecil, dia selalu suka mengobrol dengan Julhu dan melihatnya berlatih bela diri. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa nona muda Baoping memainkan peran besar dalam bagaimana Julhu tumbuh dewasa. Chen Ping'an menghela napas lega saat menjawab, "Aku merasa jauh lebih baik dengan kamu dan Julhu menemani Baoping dalam perjalanan ini, Paman Juhi." Di kota, Chen Ping'an tidak mempercayai siapapun kecuali Tuan Qi. Seperti yang dikatakan Chen Ping'an kepada Li Baoping, bahkan ketika menyangkut Guru Ruan, dia hanya percaya pada janji yang dibuat Guru Ruan dan aturan yang pernah diikuti Tuan Qi, tetapi dia tidak mempercayai Guru Ruan sendiri. Juhi menepuk bahu Chen Ping'an, dan dia tidak dapat menahan rasa heran melihat betapa kuatnya tulang Chen Ping'an, meskipun tubuhnya kurus dan kurus kering. Namun, dia kemudian menyadari bahwa ini memang sudah diduga. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menghadapi kera pemindah gunung itu secara langsung dalam pertempuran? Juhi tidak malu mengakui bahwa dia tidak memiliki keberanian maupun kemampuan untuk meniru prestasi yang begitu mengagumkan, tetapi begitu pikiran ini muncul di benaknya, dia merasa agak kecewa pada dirinya sendiri. Dia bahkan belum berusia 40 tahun, dan dia telah kehilangan keberanian dan aspirasinya, sampai-sampai dia mengakui inferioritasnya kepada seorang anak muda yang baru saja tersandung pada jalur seni bela diri. Pada saat yang sama, Juhi merasa sedikit penasaran, dan dia tersenyum sambil berkata, "Saya tidak pernah meninggalkan kota, jadi saya tidak tahu aturan apapun di dunia luar. Namun, selama percakapan santai saya dengan patriark kami, dia memberitahu saya bahwa ketika bertemu orang-orang tertentu di dunia luar, ada banyak hal yang harus diingat. Misalnya, dianggap tabu untuk menanyakan nama seorang biksu dan seorang Taois tentang usianya. Lebih jauh lagi, Anda dapat bertanya kepada seorang seniman bela diri siapa guru mereka, tetapi Anda tidak dapat bertanya kepada mereka jenis seni bela diri apa yang menjadi spesialisasi mereka. Yang benar-benar membuat saya penasaran adalah bagaimana Anda berhasil melarikan diri dari kera pemindah gunung itu. Saya baru mendengar tentang pertempuran itu dari kepala keluarga kita setelah kejadian itu." Chen Ping'an sedikit malu mendengar ini, dan dia menjelaskan, "Itu bukanlah pertempuran, saya hanya berlari untuk menyelamatkan diri sepanjang waktu, dari lorong vas tanah liat hingga ke pegunungan. Jika bukan karena Ning Yao, saya pasti sudah mati." Setelah ragu sejenak, Juhi berkata, "Pastikan untuk menghargai ikatan ini dengan Ning Yao dan Master Ruan. Secara khusus, pastikan untuk menjaga hubunganmu dengan Master Ruan dan jangan biarkan itu terputus." Chen Ping'an agak bingung mendengar ini. Juhi melanjutkan, "Kita telah terkurung di dunia permata kecil sepanjang hidup kita, dan kita belum melihat dunia luar, jadi ada batasan seberapa besar perbedaan antara orang dan orang. Misalnya, kamu dan aku sama-sama berlatih seni bela diri, dan paling banter, potensi kita akan mencapai batas di tingkat kelima. Mengenai status, aku hanyalah seorang pelayan klan Li, jadi aku tentu tidak punya hak untuk meremehkan orang bebas sepertimu. Namun, hal-hal berbeda di dunia luar. Semakin jauh kau melangkah dan semakin lama kau tinggal di dunia luar, semakin kau akan memahami hal ini." "Aku belum berpikir sejauh itu," Chen Ping'an mengakui dengan jujur. "Baiklah, sudah waktunya untuk mulai memikirkan hal-hal seperti ini," Juhi terkekeh. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Dia selalu sangat menghargai kebaikan apapun yang ditunjukkan kepadanya. Mengenai orang-orang yang telah berbuat salah kepadanya, dia akan mengingat apa yang telah mereka lakukan jika dia tidak dapat segera membalasnya. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuhnya, jadi masih ada banyak waktu untuk membalas dendam. Di sebuah bukit kecil yang tingginya kurang dari 200 kaki, berdiri sekitar 2 lusin orang dalam sebuah pertemuan yang longgar. Mereka semua mengenakan pakaian yang berbeda, tetapi raut wajah dan mata mereka benar-benar identik. Seorang pria kekar berlutut dengan satu kaki, dengan hati-hati memeriksa sepasang mayat yang kaku. Dia menggunakan jari-jarinya untuk mencungkil kelopak mata salah satu mayat, memperlihatkan bola mata yang menyerupai sepotong porselen yang retak. Wanita pendek itu, yang telah berganti pakaian katun yang dikenakan oleh wanita biasa, perlahan-lahan berjalan menaiki bukit, diikuti oleh Yang Hua dan Su Hunran. Dia menahan diri untuk tidak mendekati kedua mayat itu, menjepit hidungnya sambil bertanya dengan suara sengau yang berat, "Apa yang terjadi di sini, Wang Yifu?" Wang Yifu menghela napas. Wang Yifu menghela napas pelan sebagai tanggapan. Keduanya terbunuh oleh satu serangan dari seorang pengguna pedang ulung. Tubuh mereka sama sekali tidak terluka, tetapi meridian mereka semua telah hancur, dan organ dalam mereka telah membusuk sepenuhnya. Raut wajah muram muncul di wajah wanita itu saat dia merenung. Bagaimana mungkin dua seniman bela diri ulung dengan kaliber setinggi itu muncul di Kekaisaran Li Agung kita tanpa terdeteksi? Song Changjing selalu bertanggung jawab untuk mengawasi perbatasan, dan dia selalu menyatakan bahwa tidak ada yang bisa lolos darinya. Mengapa dia tidak dapat mendeteksi apapun kali ini?
Mungkinkah dia sengaja membiarkan para pelaku pergi? Wang Yifu ragu sejenak, lalu berkata, Yang Mulia, jika saya tidak salah, hanya ada satu pelaku. Mata wanita itu langsung menyipit setelah mendengar ini, membuatnya tampak agak mengancam. Apa katamu? Wang Yifu menunjuk leher kedua mayat itu, dan ada garis merah tipis yang terlihat di masing-masing mayat. Garis ini membentang terus-menerus di leher kedua orang yang sudah meninggal, jadi jelas bahwa kedua luka itu disebabkan oleh satu tebasan. Wanita itu menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan amarah dan niat membunuhnya sebisa mungkin sambil mencibir. Sejak kapan kuil angin salju menjadi sekte yang tak tertandingi? Kau mengatakan padaku bahwa seorang seniman bela diri acak dari kuil angin salju mampu membunuh keduanya semudah membunuh sepasang ayam. Tahukah kau siapa mereka berdua? Wang Yifu? Su Hunran, didik Jenderal Wang dan beri dia pelajaran yang bagus. Ekspresi canggung muncul di wajah Su Hunran, tetapi dia tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan, dan dia menjelaskan, salah satu dari mereka adalah seorang seniman bela diri yang baru saja mencapai tingkat ke-7 dan mahir dalam teknik tinju dan pertarungan jarak dekat, sementara yang lain adalah seorang kultivator tingkat ke-8 yang menghususkan diri dalam pedang terbang dan jimat tau. Selama 2 dekade terakhir, mereka berdua telah melakukan 6 pembunuhan bersama, dan mereka tidak pernah gagal sekalipun. Selain itu, mereka berdua adalah guru-guru hebat di bawah naungan paviliun daun bambu yang mulia. Wanita itu marah besar, tetapi dia telah menahan amarahnya selama ini, dan dia memutuskan untuk melampiaskan amarahnya pada Su Hunran sambil berteriak, Su Hunran, beritahu dia nama-nama mereka. Bahkan orang yang sudah mati pun masih punya nama. Su Hunran buru-buru menundukkan kepalanya dengan sikap tunduk sambil berkata, nama seniman bela diri itu adalah Li Hou, sedangkan nama kultivatornya adalah Hu Yinglin. Keduanya telah mengabdi pada Yang Mulia dengan nyawa mereka dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi Kekaisaran Li yang agung. Ekspresi wanita itu akhirnya sedikit mereda, tetapi ekspresi putus asa segera muncul di wajahnya saat dia mendesah, benar sekali, nama mereka adalah Li Hou dan Hu Yinglin. Mereka adalah orang-orang yang membunuh Yi He King, jenderal yang mempertahankan perbatasan Kekaisaran Lehu. Tidak kusangka mereka akan binasa di tanah Kekaisaran Li agung kita, bukannya mati di medan perang atau di wilayah negara musuh. Mungkin wanita itu menyadari bahwa dia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan Wang Yifu dengan kurangnya ketenangannya, jadi dia memutuskan untuk membalasnya sambil mengejek. Kalau dipikir-pikir, pembunuhan Yi He King adalah urusan yang cukup lucu. Awalnya, kami mengira bahwa seseorang sepenting Yi He King pasti memiliki beberapa kultivator kuat yang melindunginya dari bayang-bayang. Karena itu, untuk menyingkirkannya, aku tidak punya pilihan selain bergabung dengan pamanku. Yang mengejutkanku, seluruh prosesnya sangat sederhana. Mereka menyusup ke perbatasan, menyelinap ke kamp Yi He King, lalu membunuhnya sebelum melarikan diri, dan Kekaisaran Lu tidak menunjukkan reaksi apapun. Saya pernah mendengar bahwa Yi He King telah membuat musuh dari beberapa sekte abadi di perbatasan, tetapi tentu saja itu tidak membenarkan dia dikucilkan di istana Kekaisaran sampai sejauh itu. Bukankah Kaisar Kekaisaran Lu Anda selalu sangat menghormati para dewa? Mengapa pada akhirnya, hanya satu sekte abadi yang bersedia jatuh bersama Kekaisaran Lehu Anda? Wanita itu merasa jauh lebih baik setelah mengeluarkan semua itu dari dadanya. Dia tidak keberatan menderita, selama ada orang lain yang bersamanya lebih menderita daripada dirinya, dan demikian pula, di matanya, sebuah berkat mungkin juga menjadi kutukan jika orang lain bersamanya menerima berkat yang lebih besar daripada dirinya. Inilah alasannya mengapa dia rela menitipkan salah satu anaknya kepada Cui Chen daripada Qi Jingchun. Paling tidak, di bawah Cui Chen, dia yakin bahwa anaknya tidak akan tumbuh menjadi seorang pengecut kecil yang penakut yang akan terus-menerus berlari menangis kepada orang tuanya. Sedikit kesedihan terpancar di mata Wang Yifu saat mendengar ini. Jenderal Yi He King telah menjadi pilar negara dan sangat setia. Dia telah mempertahankan perbatasan Kekaisaran Lehu selama 30 tahun, menahan 3 serangan besar dari pasukan Kekaisaran Li Agung. Ada suatu waktu bertahun-tahun yang lalu ketika Song Changjing hampir tewas dalam pertempuran, dan dia telah mengutuk Yi He King berkali-kali karena menjadi orang tua yang keras kepala. Namun, setelah kematiannya, hanya masalah pemberian gelar anumerta atas namanya yang menjadi perdebatan sengit di Istana Kekaisaran selama 10 hari, dan akhirnya, gelar anumerta yang diberikan kepadanya adalah gelar yang jauh meremehkan kontribusinya terhadap Kekaisaran. Akibatnya, pasukan perbatasan yang berkekuatan 60.000 orang itu benar-benar kehilangan kepercayaan pada Kekaisaran dan perlahan-lahan hancur. Pada akhirnya, Song Changjing mampu menghancurkan pasukan perbatasan Kekaisaran Lehu dengan mudah, dan hal pertama yang dilakukannya setelah menyerbu wilayah Kekaisaran Lehu adalah pergi ke makam Yi He King untuk mempersembahkan anggur dan dupa.
Wajah Su Hunran tampak bingung, dan dia merenung, Yang Mulia telah berjanji kepada Master Ruan bahwa dia tidak akan menyerang dalam batas-batas wilayah mata air naga, dan kami juga telah mengirim pesan kepada Li Hou dan Hu Yinglin, memerintahkan mereka untuk melanjutkan dengan hati-hati dan menahan diri sampai mereka mencapai perbatasan Kekaisaran Li Agung. Tentunya tidak mungkin Master Ruan akan langsung menegur Yang Mulia seperti ini, dan tampaknya lebih tidak mungkin lagi seniman bela diri dari kuil angin salju akan mengabaikan keinginan Master Ruan dan Yang Mulia. Apakah kita masih belum mengungkap identitas pelaku? Tanya Wang Yifu. Yang Hua menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Belum. Kita tidak bisa begitu saja bertanya kepada Tuan Ruan, dan kita tentu tidak bisa pergi ke kuil angin salju untuk menuntut jawaban, jadi yang bisa kita lakukan hanyalah mengandalkan organisasi intelijen Kekaisaran Li Agung untuk mengumpulkan petunjuk. Sayangnya, Yang Mulia tidak dalam posisi yang baik untuk ikut campur dalam urusan intelijen di perbatasan. Suara Yang Hua melemah di sini, dan dia tidak berbicara lebih jauh tentang masalah ini karena menyangkut perebutan kekuasaan tersembunyi antara mereka yang berada di puncak hierarki di istana Kekaisaran Li Agung. Mungkinkah pelayan klan Li yang bernama Juhi telah menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini? Wang Yifu berspekulasi. Tidak perlu mempertimbangkannya, dia tidak lebih dari seniman bela diri tingkat 5, wanita itu mengejek. Lagi pula, tidak mungkin klan Li berani mencampuri urusanku. Kalau begitu, kita berada dalam situasi yang agak sulit, desah Su Hunran. Sulit? Sama sekali tidak, kata wanita itu sambil tersenyum cerah. Saya akan segera kembali ke ibu kota dan mengadu kepada Yang Mulia. Dalam kasus ini, pelaku telah melanggar aturan Kekaisaran Li Agung terlebih dahulu, jadi Kaisar pasti bersedia membelanya. Sekarang setelah Li Baoping memiliki rak buku baru, dia harus memindahkan semua barang di keranjangnya ke rumah baru mereka. Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Ping'an dan Li Baoping menyelinap ke tempat terpencil yang jauh dari Li Huai dan yang lainnya untuk memeriksa barang-barang mereka, hanya untuk memastikan tidak ada yang hilang atau rusak. Chen Ping'an juga mengeluarkan keranjang dari punggungnya, dan di dalamnya ada pedang tua yang dibuat dari kayu belalang, yang menurutnya adalah sesuatu yang diberikan Tuan Qi kepadanya. Chen Ping'an dan Hai Baoping berpendapat bahwa Tuan Qi bertanggung jawab atas jepit rambut giok yang entah kenapa muncul di rambut Chen Ping'an, jadi pedang kayu itu pasti juga milik dia. Tepat pada saat ini, Li Huai menyelinap ke arah mereka berdua. Saat ditemukan oleh Li Baoping, dia melirik rak buku kecil di sampingnya, lalu berkata kepada Chen Ping'an, Chen Ping'an, aku akan memanggilmu Paman Junior juga jika kamu membuatkan rak buku yang lebih besar dan lebih bagus dari milik Li Baoping. Bagaimana menurutmu? Chen Ping'an hanya meliriknya dan tidak mengatakan apapun. Li Huai agak gelisah dengan kurangnya tanggapan ini, dan dia memutuskan untuk berkompromi. Baiklah, kalau begitu buatkan aku rak buku seukuran milik Li Baoping. Tentunya itu tidak terlalu banyak untuk diminta. Saat Chen Ping'an melihat Li Huai, dia melihat sepatu bot Li Huai sudah sangat tua dan compang-camping sehingga jari kakinya terlihat, jadi dia menawarkan, aku akan membuatkanmu beberapa pasang sandal jerami. Li Huai sangat marah mendengar ini, dan dia berteriak, aku tidak mau sandal jeramimu yang jelek, aku mau rak buku. Rak buku untuk menyimpan buku-buku yang ditulis oleh orang bijak. Aku juga murid Tuan Qi. Alis Chen Ping'an sedikit berkerut setelah mendengar ini. Pergi. Li Huai terdiam, dan mulai mengamati ekspresi Chen Ping'an dengan saksama. Keduanya saling menatap sebentar, dan Li Huai tiba-tiba menjadi sedikit takut. Dalam sikap menahan diri yang jarang terjadi, Li Huai tidak membalas dengan kata-kata. Sebaliknya, dia pergi dengan malu-malu, tetapi setelah berjalan beberapa langkah, dia berbalik lagi, setelah mendapatkan kembali keyakinannya, dan berkata, jangan lupa membuatkan sandal jerami itu untukku. Aku ingin 2 pasang agar aku bisa bergantian memakainya. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Chen Ping'an menepuk kepala Li Baoping, lalu mengangkat keranjangnya ke punggungnya sambil berkata, sudah waktunya berangkat. Dalam beberapa hari lagi, kita akan mencapai jalan resmi Kekaisaran Li Agung. Li Baoping melakukan apa yang diperintahkan, sambil memanggul rak buku kecilnya di punggungnya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Aliang terus-menerus harus menahan keinginan untuk mengkritik pilihan busana Li Baoping. Ia benar-benar ingin memberitahu Chen Ping'an dan Li Baoping bahwa jika bukan karena Li Baoping begitu menggemaskan hingga ia bisa mengenakan apa saja dan tetap terlihat cantik, perpaduan warna jaket merah dan rak buku hijaunya sudah cukup untuk membuat orang-orang tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, Li Baoping berkata, sekarang setelah kupikir-pikir, Li Huai agak mirip bocah ingusan yang dulu tinggal di lorong vas tanah liat bersamamu. Chen Ping'an sedikit goyah setelah mendengar ini, dan tampaknya ia tidak pernah membandingkan kedua anak itu. Setelah mempertimbangkan gagasan ini sejenak, ia menggelengkan kepalanya sambil menjawab, mereka tidak begitu mirip. Kalian akan mengerti maksudku jika suatu saat kalian berkesempatan bertemu Gu Ken. Li Baoping hanya mengangguk sebagai jawaban dan dengan cepat melupakan topik itu sama sekali. Bagaimanapun,
ini hanyalah pikiran yang sekilas terlintas di benaknya, dan pikirannya dengan cepat melayang membayangkan seperti apa jalan resmi Kekaisaran Li Agung. Sekelompok iblis yang telah mencapai jiwa yang stabil dan mampu menjelma menjadi manusia telah melarikan diri dalam kepanikan yang membabi buta, dan akibatnya, rangkaian lonceng iblis di tangan Juhi secara alami terdiam. Namun, Juhi agak takut oleh kenyataan bahwa iblis-iblis ini berani menunjukkan diri mereka di siang bolong, dan ia khawatir bahwa mereka telah menciptakan semacam ilusi yang membingungkan, jadi ia meyakinkan Aliang untuk tidak melanjutkan perjalanan mereka untuk saat ini. Sebagai gantinya, ia memberanikan diri menyusuri sungai ke arah hilir sendirian, mengangkat rangkaian lonceng tinggi-tinggi saat ia menyeberangi sungai bolak-balik, berkeliling untuk mendeteksi apakah iblis-iblis itu mengintai dalam bayang-bayang, menunggu kesempatan untuk menerkam mereka. Oleh karena itu, setelah Chen Ping'an dan yang lainnya mengemasi barang-barang mereka semua tetap di tempat, menyaksikan Juhi melesat maju mundur menyeberangi sungai seperti ayam tanpa kepala. Li Huai menganggap ini benar-benar lucu, sementara Lin Shui hanya ingin tahu apa yang dilakukan Juhi, dan Zhu Lu merasa sangat malu. Dia adalah wanita muda yang sangat sombong, dan dia tidak menginginkan apapun selain menyeret ayahnya kembali dan menghentikannya mempermalukan dirinya sendiri. Chen Ping'an menyadari bahwa ekspresi Aliang tetap tidak berubah, dan dia tidak mengolok-olok Juhi seperti biasanya. Setelah menyadari tatapan Chen Ping'an, dia melepaskan labu dari pinggangnya, lalu tersenyum sambil bertanya, "Apakah kamu yakin tidak mau minum?" Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, dan Aliang menoleh ke Lin Shui sambil berkata, "Kamu baru saja melihat beberapa setan, dan itu bukan hanya satu atau dua dari mereka. Itu pengalaman yang sangat langka. Bagaimana kalau minum untuk menenangkan sarafmu?" Mungkin karena kegembiraan karena melihat beberapa setan untuk pertama kalinya, tetapi entah mengapa, Lin Shui agak tergoda oleh tawaran itu, dan untuk pertama kalinya, dia mengangguk sambil menjawab, "Aku akan minum sedikit." Aliang melirik Chen Ping'an dari sudut matanya, dan dia kembali ke sikap bercandanya saat dia berkata, "Lihat betapa pintarnya dia? Kamu membuat kesalahan besar." Lin Shui menerima labu perak dari Aliang, lalu menyesap sedikit anggur, dan wajahnya langsung memerah. Karena dibesarkan dengan penuh keistimewaan, kulitnya cukup putih, jadi rona merah di pipinya sangat jelas, dan dia buru-buru menutup mulutnya sendiri dengan tangan agar tidak memuntahkan anggurnya. Anggur itu meninggalkan jejak terbakar di tenggorokannya, dan setelah masuk ke perutnya, dia merasa seolah-olah semua organnya telah terbakar. Seluruh tubuhnya gemetar, dan jelas bahwa pengalaman minum pertamanya terbukti cukup berat. Li Huai tertawa terbahak-bahak melihat penampilannya yang menyedihkan, dan Lin Shui yang sombong tidak ingin terlihat buruk di depannya, jadi dia menggertakkan giginya dan menguatkan diri untuk menyesap lagi, hanya untuk Aliang yang mengambil labu dari tangannya sebelum menekan tangannya yang lain ke bahunya sambil tersenyum dan berkata, "Anggur paling baik dinikmati dalam jumlah sedang. Aku akan memberimu seteguk setiap hari mulai sekarang, dan aku jamin semua kesengsaraanmu akan mencair." Li Huai segera melihat alasan Aliang saat dia mengejek, "Jika kamu terlalu pelit untuk membiarkan Lin Shui minum lebih banyak, maka kamu harus mengatakannya saja." Aliang melepaskan tangannya dari bahu Lin Shui sambil mendesah, "Bagaimana mungkin aku tidak pelit? Anggur ini sangat terkenal dan mahal, dan yang terpenting, tidak dapat dibeli di pasar. Lin Shui sangat beruntung bisa mencicipi anggur ini. Bolehkah aku mencicipinya juga?" tanya Li Huai. Aliang buru-buru mengikatkan labu itu ke pinggangnya lagi, lalu menjawab, "Kamu terlalu muda, dan titik akupunturmu belum terbentuk sepenuhnya. Jika kamu minum anggur kental sekarang, kamu akan merusak bakat kultivasimu." Li Huai sedikit goyah setelah mendengar ini, lalu langsung meledak dalam kemarahan. "Itu omong kosong. Selama makan malam festival musim semi tahun lalu, aku bisa menyesap anggur dengan mencelupkan sumpitku ke dalam cangkir. Itu adalah anggur terkuat di kota kami, bahkan ayahku mengatakan bahwa aku mengikuti jejaknya dalam toleransi alkoholku, dan semua orang di kota tahu bahwa ayahku bisa minum lebih banyak daripada siapapun. Selain itu, mulai dari musim semi lalu, ayahku menyuruhku mandi di tong penuh anggur obat setiap bulan, dan aku bisa minum anggur itu hanya dengan menundukkan kepalaku. Kau tidak bisa menipuku dengan kebohonganmu." Aliang melirik Li Huai yang sedang marah, dan akhirnya menjadi jelas baginya bagaimana bocah itu mampu mengimbangi anggota kelompok lainnya tanpa mengalami sedikit pun lepuh di telapak kakinya. Kondisi fisiknya jelas lebih unggul bahkan dari Lin Shui, dan itu kemungkinan besar disebabkan oleh mandi anggur obat yang telah dilakukannya. Tatapan penasaran muncul di mata Aliang saat ia mulai mengamati Li Huai dengan saksama. Ia belum pernah mengamati Li Huai dengan saksama sebelumnya, dan sekarang setelah mengamatinya, ia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Ternyata, kondisi internalnya telah disembunyikan melalui penggunaan kemampuan mistik yang sangat canggih. Tentu saja, sekarang setelah Aliang mengamati dengan seksama, dia secara alami dapat melihat melalui penyembunyian itu, dan semacam peta yang mendalam terungkap di depan matanya.
Dia dapat melihat melampaui kulit dan daging Li Huai hingga ke titik akupunturnya dan aliran qi dan darah di seluruh tubuhnya. Ada qi ungu samar yang naik di dalam tubuhnya, yang menyerupai pegunungan yang kuat dan megah. Qi yang mengalir melalui meridiannya menyerupai sungai yang bergolak namun stabil yang akhirnya bertemu di salah satu titik akupunturnya, menghadirkan pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Sepertinya ayah mertua yang kujemput secara acak ini bukan orang biasa, Aliang merenung dengan ekspresi heran. Li Huai, siapa nama ayahmu? Aku mungkin punya beberapa teman di sini yang mengenalnya. Li Huai tiba-tiba terdiam saat mendengar nama ayahnya, lalu melangkah pergi dengan murung, tidak ingin berbicara dengan Aliang lagi. Lin Shui menjelaskan dengan suara pelan, ayah Li Huai bernama Li Er, dan dia terkenal di kota sebagai pemabuk malas yang tidak pernah melakukan sesuatu yang produktif. Dulu di sekolah, Lin Shui sering diejek karena ayahnya, dan pada awalnya, dia akan berdebat dengan orang-orang itu, dan dia bahkan terlibat dalam beberapa perkelahian. Namun, setelah itu, dia mungkin merasa ayahnya benar-benar tidak berguna seperti yang dikatakan orang lain, jadi dia berhenti peduli dengan apa yang dikatakan orang lain tentangnya. Aliang agak geli mendengarnya. Bajingan kecil itu tidak tahu betapa beruntungnya dia. Ini tidak lebih dari sekadar komentar keliru dari Aliang, tetapi Lin Shui agak tertarik, dan dia menyimpan potongan informasi ini dalam ingatannya. Sekitar 1 jam kemudian, Juhi akhirnya kembali, dan dia tersenyum sambil berkata, lonceng-lonceng itu tidak mendeteksi apapun dalam radius 5 km, jadi kita seharusnya baik-baik saja untuk melanjutkan perjalanan. Terima kasih atas kerja kerasmu, Paman Ju, kata Li Baoping sambil tersenyum sambil menyerahkan sebotol air kepadanya. Juhi menerima botol itu sambil menjawab dengan santai, saya hanya melakukan pekerjaan saya, nona muda. Tatapan gelap muncul di mata Julu saat melihat ini, dan dia menoleh untuk melihat air yang bergolak di sungai jimat besi sambil menggigit bibir bawahnya dalam diam. Pikirannya berubah-ubah dan sulit dipahami seperti angin dan kabut. Sementara itu, Chen Ping'an sedang memeriksa lonceng-lonceng iblis di tangan Juhi dengan penuh minat. Selain pedang terbang Ning Yao, ini hanyalah harta karun kedua yang telah dia lihat dari dekat, jadi dia sangat tertarik. Juhi adalah seorang pria yang cukup murah hati dan santai, dan dia menyerahkan untaian lonceng itu kepada Chen Ping'an sambil menjelaskan, ini adalah harta karun yang diberikan kepadaku oleh leluhur kita sebelum aku berangkat. Leluhur kita mengatakan kepadaku bahwa harta karun ini tidak terlalu bermutu tinggi, dan yang dilakukannya hanyalah berdentang setiap kali ada setan dalam bentuk manusia di dekatnya. Loncengnya dapat memberitahu pemiliknya tentang kehadiran setan-setan tersebut, sekaligus menjernihkan pikiran pemiliknya sehingga mereka tidak tertipu oleh ilusi-ilusi setan. Patriark kita juga mengklaim bahwa mengingat kemampuannya untuk meningkatkan fokus dan menjernihkan pikiran, seorang kultivator pemberani dapat memanfaatkan lonceng tersebut dengan tinggal di dekat setan, sehingga memungkinkan mereka untuk terus-menerus menggunakan loncengnya untuk membantu mereka dalam kultivasi mereka. Tentu saja, itu hanya akan berhasil jika mereka dapat menemukan setan yang tidak berniat menyakiti mereka, dan yang dapat menoleransi bunyi lonceng yang terus-menerus. Setan-setan yang tangguh namun ramah seperti itu pasti sangat sulit ditemukan, jadi ini hanyalah lelucon dari patriark kita. Chen Ping'an dengan hati-hati memegangi untaian lonceng, sementara Juhi berjalan di sampingnya dengan kudanya di belakangnya. Dalam bentuk yang lebih besar, ini akan disebut sebagai gong, sedangkan dalam bentuk yang lebih kecil, ini disebut lonceng. Sebagian besar artefak abadi semacam ini mampu menangkal roh jahat, sehingga rumah tangga manusia suka menggantung lonceng angin di bawah atap rumah mereka, tentu saja lebih sebagai hiasan. Jika seseorang dapat memperoleh satu set lonceng angin dari biara atau kuil tau dan meminta lonceng angin tersebut diberkati oleh seseorang yang memiliki jasa dan kebajikan yang tinggi, maka lonceng angin tersebut benar-benar akan mampu menangkal kejahatan dan melindungi rumah tangga dari kekuatan jahat. Chen Ping'an menggoyangkan pelan-pelan tali lonceng itu, dan Juhi tertawa terbahak-bahak. Lonceng-lonceng itu tidak akan berdentang kecuali ada setan di dekatnya. Kalau tidak, jika lonceng itu berdentang secara acak di siang hari, pemegangnya harus terus-menerus waspada, dan lonceng-lonceng itu akan lebih merepotkan daripada bermanfaat. Hal ini masuk akal bagi Chen Ping'an, dan ia baru saja akan mengembalikan lonceng-lonceng setan yang berharga itu kepada Juhi ketika ia merasakan tarikan di lengan bajunya. Ia menunduk dan mendapati Li Baoping menatapnya dengan ekspresi penuh harap, dan setelah Juhi mengangguk, ia memberikan lonceng-lonceng itu kepada Li Baoping, yang menerimanya dengan kedua tangan, lalu mulai memutar-mutarnya maju mundur untuk mengamatinya dengan saksama. Ia kemudian meraih lonceng itu untuk menarik dengan kuat pemukul lonceng di dalamnya, yang membuat Chen Ping'an ngeri, dan ia buru-buru memperingatkannya untuk berhati-hati, jangan sampai ia menarik keluar pemukul lonceng itu dengan tarikannya yang terus-menerus. Sambil mengawasi Li Baoping, Chen Ping'an bertanya dengan nada ingin tahu, Paman Ju, apakah iblis-iblis yang kita lihat sebelumnya tidak berbahaya bagi manusia?
Apakah ada banyak dari mereka di Kekaisaran Li besar kita? Juhi bukanlah tipe orang yang mengarang cerita, jadi dia hanya memberitahu Chen Ping'an apa yang telah dia dengar secara pribadi dari patriark klan Li. Benua Baoping kita adalah benua yang luas, dan ada sekitar selusin kekaisaran besar di benua itu dengan populasi melebihi 10 juta. Benua ini juga dipenuhi dengan gunung-gunung tinggi yang tak terhitung jumlahnya dan sungai-sungai besar, jadi tidak jarang bagi iblis dan roh tertentu untuk mencapai bentuk manusia melalui kesempatan yang ditakdirkan, sehingga memungkinkan mereka untuk memulai jalur kultivasi. Meskipun demikian, itu jelas bukan pemandangan yang umum. Patriark kami memberitahu kami bahwa orang-orang di dunia luar berbeda dari orang-orang di kota kami. Selama mereka tidak tinggal di bagian yang sangat terpencil di Baoping, mereka pasti pernah mendengar cerita tentang makhluk seperti itu. Mungkin tidak semua orang pernah melihat makhluk seperti itu, tetapi ada banyak cerita tentang mereka yang tercatat dalam kronik sejarah tidak resmi dan jurnal abadi. Akibatnya, banyak orang sangat yakin bahwa di biara-biara kuno yang jarang dikunjungi di pegunungan, terdapat iblis rubah yang memikat yang siap memangsa para sarjana miskin yang bepergian ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran, atau bahwa dimanapun ada iblis yang mendatangkan malapetaka dan menyakiti orang. Yang harus dilakukan hanyalah mengirim surat ke Gunung Longhu, dan makhluk yang tercerahkan akan tiba di atas awan keberuntungan untuk membunuh iblis di daerah tersebut. Faktanya, ini adalah kisah yang sangat populer sehingga anak-anak di seluruh benua mengetahui ungkapan, di mana ada iblis yang membuat masalah, pasti ada juga individu yang tercerahkan di dekatnya. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir jika kita bertemu lebih banyak makhluk ini dalam perjalanan kita, tetapi tentu saja, penting juga untuk berhati-hati. Patriark kita memberitahu saya bahwa jika iblis benar-benar telah mengadopsi bentuk manusia dan tidak hanya menyamar sebagai manusia melalui ilusi, maka mereka pada dasarnya akan menjadi setengah kultivator. Pengadilan Kekaisaran Li besar cukup senang melihat ini, dan mereka tidak hanya tidak akan menindas makhluk seperti itu, mereka bahkan akan membuat pengecualian khusus untuk mereka dan mengizinkan mereka untuk mendirikan sekte mereka sendiri di Kekaisaran Li besar. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengajukan pendaftaran ke Kementerian Ritual. Namun, karena aturan dan tradisi tertentu, tidak ada iblis yang bertugas di pengadilan Kekaisaran Li besar, tetapi saya telah mendengar bahwa ada banyak kultivator iblis yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pertempuran di perbatasan. Rupanya, mereka hidup seperti kita, dan mereka sama sekali tidak bisa dibedakan dari manusia. Kisah Juhi sangat menarik dan mudah dipahami, dan Chen Ping'an mendengarkan dengan penuh minat, begitu pula Li Huai dan Lin Shuyi. Sebaliknya, Aliang berjalan di barisan terdepan, tidak menghiraukan apa yang dikatakan Juhi sambil mengetuk gagang pedang bambunya dengan tangannya sambil menyenandungkan lagu yang sama sekali tidak selaras. Sementara itu, Julhu berjalan di paling belakang rombongan, dan dia bahkan lebih tidak tertarik. Tampaknya semakin jauh dari rumah, semakin dia rindu kampung halaman. Setelah rombongan itu menempuh perjalanan selama 2 jam, seorang wanita paruh baya muncul di tebing batu di atas air terjun yang terletak di perbatasan Sungai Kumis Naga dan Sungai Jimat Besi. Dia duduk di tepi tebing, dan dia memiliki rambut hijau tua yang panjangnya 50 hingga 60 kaki, terurai sampai ke kakinya sebelum menjulur ke air di bawahnya. Kepalanya menunduk saat dia menatap tajam ke arah air Sungai Jimat Besi yang bergolak, dan matanya dipenuhi dengan kerinduan dan keinginan. Pada saat yang sama, fitur wajahnya terus berubah, seolah-olah dia masih harus menunggu semacam katalis sebelum dia benar-benar bisa menstabilkan bentuknya. Dewa Sungai dan Penjaga Sungai. Perbedaannya hanya satu kata, tetapi perbedaan status dan kekuasaan di antara keduanya bagaikan siang dan malam. Ini adalah titik terjauh yang bisa dia capai. Jika lebih jauh dari ini, dia akan melangkah keluar dari batas. Sama seperti bagaimana seorang pejabat manusia tidak bisa meninggalkan jabatannya sesuka hati, para dewa gunung dan air yang melindungi tanah juga tidak dapat meninggalkan wilayah mereka sesuka hati. Kalau tidak, semua jenis bencana alam akan merajalela di seluruh negeri. Kenaikannya menjadi dewa sudah dekat, dan tentu saja dia tidak akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri di saat yang penting seperti itu. Dia pernah berenang diam-diam ke hulu di sepanjang sungai menuju pegunungan, di mana dia melihat kepala ahli Feng Shui Kekaisaran Li Agung yang sedang mengawasi air terjun. Yang dibutuhkan hanyalah pandangan sekilas darinya, dan dia merasa seolah-olah dia hampir hancur di tempat itu. Sejak saat itu, dia mengembangkan rasa hormat dan takut yang mendalam terhadap orang-orang yang tak terduga di luar kota. Dia telah mengikuti kelompok Chen Ping'an sampai ke titik ini, bukan karena dia memendam niat jahat, tetapi karena dia telah diberi tugas untuk mengawasi Aliang oleh Ruan Qiong sebagai tindakan pencegahan keselamatan. Selama beberapa hari terakhir ini, dia telah mengawasi mereka siang dan malam, melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, tidak berani mengendur bahkan sedetik pun.
Dia takut pada gadis dengan gelang yang bisa berubah menjadi naga berapi itu, dan ketakutannya semakin bertambah karena Pak Tuayang, yang telah mengatakan kepadanya bahwa suatu hari dia bisa dihancurkan oleh gadis itu untuk memenuhi katalis pencapaian Daonya. Setelah menjadi penjaga sungai, dia telah mengembangkan serangkaian kemampuan mistis. Misalnya, penampilannya semakin muda dari hari ke hari, dan berenang di air memberinya rasa nyaman yang luar biasa. Lebih jauh lagi, pada hari-hari dengan hujan lebat, dia akan dapat melihat kota melalui hujan atau melalui kantong-kantong air tanah. Selama hari-hari terakhir pencarian tanpa lelah ini, dia telah menemukan beberapa artefak berharga di dasar danau, yang semuanya telah menjadi bagian dari koleksinya. Salah satu artefak itu adalah cincin giok hijau yang dia kenakan di jarinya, dan dia akan mengaguminya setiap kali dia memiliki waktu luang, seperti seorang wanita fana yang memeriksa aksesori emas mereka dengan gembira dan takjub. Semakin dia naik di atas rata-rata manusia, semakin dia takut pada Pak Tuayang dan Ruan Xiu karena keduanya tampaknya mampu menghancurkan semua yang dia miliki saat ini dengan mudah. Dia mengendalikan pikirannya yang mengembara saat dia memeriksa sekelilingnya. Pada titik ini, setelah menjadi bagian dari Kekaisaran Li Agung, energi spiritual di dunia kecil permata telah menjadi sangat melimpah, menjadikannya lokasi utama untuk kultivasi, seperti 72 tanah yang diberkati. Akibatnya, banyak hewan terbang dan hewan darat mulai tertarik ke dunia kecil permata. Khususnya, roh gunung yang telah mengembangkan kecerdasan yang lebih tinggi secara naluriah berkumpul menuju tempat ini, berharap untuk tiba sebelum orang lain dan mengklaim area berharga untuk diri mereka sendiri. Merupakan tugas Dewa Gunung dan Sungai untuk melindungi tanah, dan pada titik ini, dia telah merekrut beberapa ikan mas yang telah menumbuhkan kumis naga untuk melakukan perintahnya. Setiap kali dia keluar, dia selalu ditemani oleh rombongan banyak makhluk air yang bertindak sebagai pelayan dan pengawalnya, dan itu memberinya banyak kepuasan. Meskipun dia tidak dapat berenang ke Sungai Jimat Besi untuk saat ini, dia harus menempatkan dirinya di air terjun ini untuk mencoba dan mendapatkan tol dari mereka yang ingin mengamankan jalan dari sungai ke anak sungai. Pak Tua yang telah memberinya izin untuk melakukan ini, jadi dia merasa sangat percaya diri, mampu memamerkan kekuatannya di sini sesuka hatinya. Namun, dia cukup waspada dan hati-hati secara alami, dan jauh di lubuk hatinya, dia masih merasa sedikit tidak nyaman, takut akan kemungkinan bahwa sosok yang sangat kuat dapat lewat suatu hari dan secara tidak sengaja membunuhnya dengan bersin. Akhirnya, mata penjaga sungai sedikit menyipit saat dia mengarahkan pandangannya ke arah kelompok 5 orang yang menyelinap di sepanjang Sungai Jimat Besi. Sebelum ini, dia bersembunyi di air di puncak air terjun, dan dia melihat mereka berlima bersikap sangat angkuh, seolah-olah mereka adalah sekelompok orang abadi yang bepergian. Akibatnya, dia hampir terintimidasi untuk bersembunyi dan meringkuk. Namun, karena suatu alasan, mereka berlima tiba-tiba berbalik untuk melarikan diri demi keselamatan mereka dalam kepanikan yang membabi buta. Terlepas dari mengapa mereka tiba-tiba mulai melarikan diri demi keselamatan mereka, dia tidak lagi takut pada mereka. Dengan mengingat hal itu, dia merasa jauh lebih tenang, dan dia melakukan yang terbaik untuk tampil setenang dan sesantai mungkin, memasang fasad yang tenang saat dia duduk di tepi tebing dan menatap dingin ke arah 5 iblis di seberang sungai. Di antara mereka ada seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hujan sabut kelapa, tampak seperti seorang sarjana tua yang gemar mendaki dan bepergian. Ada juga seorang wanita menggairahkan yang mengenakan pakaian berwarna cerah dengan sepasang mata yang memikat, seorang anak kecil dengan sepasang mata cekung yang memegang tongkat bambu ungu, dan duo yang terdiri dari seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, memancarkan aura setan yang paling menonjol dari semua orang dalam kelompok itu, dan mereka bersembunyi di belakang lelaki tua itu dengan malu-malu, tidak berani menatap langsung ke arah siapapun. Setan seharusnya menghindari manusia dan memuja dewa, ini adalah aturan tak tertulis yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Namun, di zaman sekarang, sangat sulit untuk melihat dewa secara langsung, dan mereka hanya dapat dilihat dalam bentuk patung mati yang disembah di kuil. Meskipun demikian, bahkan anak-anak kecil pun menyadari bahwa ada banyak dewa abadi yang tinggal di pegunungan tinggi. Kami adalah pembudidaya pengembara yang sebelumnya tinggal di perbatasan Kekaisaran Li Agung, dan kami datang ke sini untuk memberi penghormatan kepada dewa sungai yang terhormat. Orang tua itu membungkuk hormat ke arah penjaga sungai, lalu melanjutkan dengan ekspresi serius, sejak zaman dahulu kala, gunung-gunung yang terkenal selalu menjadi tempat tinggal orang bijak. Tentu saja, kami tidak berani menyatakan diri sebagai orang bijak, dan kami tidak memiliki apapun kecuali rasa hormat dan kekaguman yang tulus terhadap orang bijak tersebut. Sekarang dunia kecil ini telah terbuka, yang kami inginkan hanyalah dapat berkultivasi dengan damai di bawah pengawasan orang bijak di sini. Jika kami berhasil melangkah jauh di jalur kultivasi, kami pasti akan membalas kebaikan tempat ini, jadi saya ingin memohon Anda untuk mengizinkan kami masuk ke sini. Para iblis ini sering menyebut diri mereka sebagai kultivator penghuni gunung, dan itu adalah ungkapan kesopanan yang mereka gunakan di hadapan orang-orang yang lebih tinggi dari mereka.
Penjaga sungai menuntut dengan tegas, kalian masing-masing harus memberi saya satu hadiah. Jika hadiah kalian sesuai dengan keinginan saya, maka saya akan secara pribadi membawa kalian ke gunung di bagian barat kota. Orang tua itu sedikit goyah setelah mendengar ini, tampaknya terkejut dengan betapa lugas dan terus terangnya penjaga sungai itu. Anak yang memegang tongkat bambu itu sangat marah mendengarnya. Dia tidak lebih dari seorang penjaga sungai yang rendah hati, dan kita sudah memberinya penghormatan tertinggi dengan menyebutnya sebagai dewa sungai. Beraninya dia terang-terangan memeras kita untuk suap seperti ini? Apakah dia tidak takut bahwa istana kekaisaran Li Agung akan melucuti jabatannya dan menjadikannya roh pengembara? Dalam kehidupan sebelumnya, wanita itu terkenal sebagai tukang ngomong kasar di Apricot Blossom Alley. Selain itu, Pak Tua yang telah memberitahunya tentang posisi yang sedang dia jalani, jadi dia tentu tidak akan terintimidasi oleh ancaman-ancaman ini. Sebaliknya, dia bisa melihat betapa putus asanya orang-orang ini, dan dia menjadi lebih percaya diri saat melambaikan tangan dan mencibir, jika itu yang ingin kau katakan, maka enyahlah dari hadapanku sekarang juga. Jika kau berani datang dalam jarak 1000 kaki dari sungai Kumis Naga, maka kau akan melawan yurisdiksi resmi Kekaisaran Li Agung. Mari kita lihat apakah kau akan mampu menanggung akibatnya. Anak itu menjadi lebih marah, dan dia baru saja akan menegur penjaga sungai ketika lelaki tua itu tiba-tiba berbalik untuk melotot padanya. Ekspresi baik hati di wajah lelaki tua itu langsung berubah menjadi wajah ganas yang mematikan, dan anak itu langsung menggigil ketakutan saat dia terdiam sepenuhnya. Sekitar 15 menit kemudian, kelima, penggarap pengembara penghuni gunung, itu berjalan menuju daerah mata air naga di sepanjang sungai. Mengenai penjaga sungai, dia telah menambahkan 5 barang lagi ke dalam koleksinya, salah satunya adalah tongkat bambu ungu yang sebelumnya milik anak kecil itu. Tongkat itu berkilauan dan tembus pandang, dan penuh dengan energi spiritual yang melimpah. Sementara penjaga sungai dengan gembira memeriksa barang-barang ini, rasa sedih tiba-tiba membuncah di hatinya. Andai saja cucuku masih tinggal di Apricot Blossom Alley, aku akan dapat memberikan semua barang ini kepadanya. Kelompok Chen Ping An perlahan-lahan berjalan ke selatan di sepanjang sungai Kumis Naga dan sungai Jimat Besi, mampu menempuh jarak lebih dari 30 km per hari. Li Baoping dan Li Huai sama-sama memiliki stamina yang jauh lebih besar daripada anak-anak pada umumnya, dan meskipun Lin Shui berasal dari klan kaya dan telah memakai 2 pasang sandal jerami, ia tidak ingin kalah dari kedua anak lainnya, jadi ia bertahan melewati rasa sakit. Selain itu, Chen Ping An telah mengajarinya cara mengoleskan ramuan obat ke kakinya untuk meredakan rasa sakitnya, dan itu memungkinkannya untuk bertahan sampai titik ini. Ada juga kuda dan keledai putih Aliang yang membawa barang-barang semua orang, jadi perjalanannya tidak terlalu sulit. Chen Ping An benar-benar sangat mengagumi ketiga anak itu, terutama karena mereka memulai perjalanan ini untuk mencari pendidikan sebagai sarjana. Kabupaten Mata Air Naga termasuk dalam prefektur kemegahan abadi Kekaisaran Li Agung. Dahulu kala, semua kekaisaran di benua Baoping telah menetapkan aturan bersama yang menyatakan bahwa tidak ada wilayah yang boleh memiliki kata naga dalam nama mereka, dan bahwa wilayah tersebut harus mengganti karakter naga dengan sesuatu yang lain. Wilayah Mata Air Naga kemungkinan besar hanya diberikan pengecualian terhadap aturan ini berkat statusnya sebelumnya sebagai dunia permata kecil. Dibandingkan dengan lokasi tempat dunia permata kecil awalnya melayang di langit di atas Kekaisaran Li Agung, tempat pendaratannya jauh lebih jauh ke selatan. Oleh karena itu, jika seseorang bepergian di sepanjang jalan resmi, hanya butuh waktu kurang dari 2 bulan untuk sampai dari wilayah Mata Air Naga ke perbatasan selatan Kekaisaran Li Agung. Di klan Li, Juhi telah membaca banyak buku dalam koleksi istana, jadi dia tahu banyak tentang dunia luar. Setiap kali Chen Ping An punya waktu luang, dia akan bertanya kepada Juhi tentang dunia luar kota, dan begitu pula, Juhi juga sangat ingin bertanya kepada Chen Ping An tentang melintasi gunung dan sungai. Entah mengapa, Aliang mulai lebih banyak minum dan lebih sedikit bicara. Sejak dia menyesap anggur dari labu Aliang, Lin Shui menjadi semakin dekat dengan Aliang, dan dia sering bertanya kepada Aliang tentang berbagai topik yang berbeda. Pada saat yang sama, dia sendiri menunjukkan tanda-tanda menjadi seorang pecandu alkohol. Di dalam rak buku kecil Li Baoping terdapat album berwarna yang dirilis oleh Istana Kekaisaran Li Agung, yang menggambarkan berbagai tempat bersejarah di seluruh kekaisaran. Secara teori, ini adalah sumber daya yang seharusnya hanya tersedia untuk inspektur teritorial resmi. Menurut album tersebut, mereka akan segera mencapai sebuah gunung bernama Gunung Gotabel. Hamparan jalan setapak pegunungan itu panjangnya lebih dari 150 km, dan melewati 4 prefektur, termasuk prefektur kemegahan abadi dan prefektur awan putih. Saat kelompok itu beristirahat di kaki gunung, Li Huai menatap jalan setapak pegunungan itu dengan ekspresi tercengang. Jalan setapak itu tidak lebih lebar dari gang berkuda naga, dan setelah beberapa saat terdiam, dia berbalik dengan ekspresi marah sambil berteriak, "Aliang, kau bilang ini jalan resmi yang dibangun oleh Istana Kekaisaran Li Agung. Jalan ini hanya selebar usus ayam.
Bagaimana ini bisa menjadi jalan resmi? Jalan-jalan resmi menghubungkan semua prefektur dan kabupaten di suatu kekaisaran, dan jalan-jalan tersebut sangat mirip dengan sistem meridian dalam tubuh manusia. Jika ada penyumbatan di meridian seseorang, maka aliran ki dan darahnya akan terhambat. Demikian pula, penyumbatan di jalan-jalan resmi akan memutuskan hubungan satu bagian kekaisaran dengan bagian lainnya. Aliang duduk di atas tunggul kayu lapuk di pinggir jalan, dan dia menyesap anggur sebelum tertawa kecil menanggapinya. Bahkan jalan resmi pun terbagi menjadi beberapa tingkatan. Dari perbatasan selatan Kekaisaran Li Agung, ada 3 jalan resmi yang mengarah ke utara, dan jalan yang melewati Gunung Gotabel ini adalah yang terkecil. Kemungkinan besar jalan ini digunakan untuk mengangkut porselen, daun teh, dan garam. Dulu, jalan ini sangat ramai dilalui, tetapi sekarang setelah permata kecil dunia jatuh dan menghalangi jalur antara selatan dan utara, jalan resmi ini untuk sementara ditinggalkan, dan banyak bisnis yang menderita karenanya. Ada banyak kapal dagang yang terdampar di pelabuhan di selatan Gunung Gotabel di tempat yang disebut Kota Lilin Merah. Kapal pengawal di sana kebanyakan adalah kapal kecil yang hanya dapat memuat 2 atau 3 orang, dan bahkan di malam hari, seluruh tempat itu terang benderang. Gadis-gadis di kapal itu cantik, dan mereka duduk di bagian depan atau belakang kapal, sengaja memperlihatkan kaki mereka yang panjang dan indah untuk Anda lihat. Anda dapat memesan sebotol anggur dan sepiring kacang dari salah satu toko anggur di kedua tepi sungai, dan Anda dapat mengawasi gadis-gadis di sana sepanjang malam tanpa harus membayar 1 koin tembaga pun. Julhu buru-buru membungkuk dan menutup telinga Li Baoping dengan tangannya agar dia tidak bisa mendengar kegiatan memalukan yang diceritakan Aliang. Pada saat yang sama, raut wajahnya tampak marah saat dia berkata, "Kita tidak akan bermalam di Kota Lilin Merah." Aliang menunjuk Chen Ping'an dengan ujung labu sambil berkata dengan seringai licik, "Terserah dia apakah kita akan bermalam di sana atau tidak. Dia yang mengawasi keuangan kita." Mata Julhu langsung dipenuhi dengan niat membunuh, seolah-olah dia akan membunuh Chen Ping'an jika dia berani setuju untuk bermalam di sana. Setelah merenung sejenak, Chen Ping'an berkata dengan ekspresi serius, "Kita pasti harus berhenti di kota untuk membeli beberapa perbekalan. Mengenai apakah kita akan bermalam di sana, itu tergantung pada harga yang mereka tetapkan di penginapan di sana. Jumlah orang dalam kelompok kita cukup banyak, jadi jika harga mereka terlalu mahal, maka kita harus melewatkannya." Julhu memasang ekspresi muram saat dia memprotes, "Jadi maksudmu jika menginap di sana murah, maka kita akan bermalam di tempat kumuh yang penuh dengan pelacur itu? Chen Ping'an, Lin Shuyi, dan nona muda kita sama-sama sarjana, dan mereka akan menjadi siswa di akademisianya. Bagaimana mereka bisa tinggal begitu dekat dengan wanita-wanita kumuh itu? Bahkan jika mereka tidak melihat kegiatan menjijikan itu terjadi, mereka pasti akan mendengar apa yang sedang terjadi. Kita akan membuat keputusan setelah kita tiba di kota." Chen Ping'an memutuskan meskipun Julhu keberatan. Julhu benar-benar marah, dan Juhi buru-buru menyela, "Mari kita lakukan apa yang dikatakan Ping'an. Kita tidak boleh mengambil kesimpulan yang terburu-buru, mari kita pergi ke sana untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Kita tidak harus bermalam di Kota Lilin Merah." Kemarahan Julhu belum surut sedikit pun saat dia menusukkan jarinya ke arah Chen Ping'an dan mengejek, "Syukurlah kau bukan seorang sarjana. Kalau tidak, kau akan menjadi aib bagi semua sarjana." Sepanjang perjalanan ini, Chen Ping'an telah belajar membaca dan menulis dari Li Baoping dan Juhi, dan pernyataan Julhu yang benar membuatnya merasa agak kecewa dan malu. Sementara itu, sebagai penghasut, Aliang sangat menikmati menyaksikan Chen Ping'an diinterogasi. Julhu melirik jepit rambut giok di kepala Chen Ping'an, dan dia mencibir, "Seekor monyet sepertimu tidak pantas memakai jepit rambut yang begitu berharga." "Julhu, sudah cukup," Juhi menyela dengan suara tegas, sementara alis Li Baoping dan Lin Shuyi sedikit berkerut serempak. Sementara itu, Aliang menyesap anggur dengan malas. Tidak peduli seberapa istimewanya anggur tertentu, seseorang pada akhirnya akan bosan meminumnya jika hanya itu yang mereka minum. Pikiran tentang anggur bunga aprikot musim semi Kota Lilin Merah membuatnya sedikit bersemangat, dan dia berpikir tentang bagaimana dia bisa menipu Chen Ping'an agar dia bisa mendapatkan sesuatu yang baru untuk diminum. Chen Ping'an ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun dan mulai mendaki gunung dalam diam. Sebelum memasuki gunung, Chen Ping'an membungkuk 3 kali, seperti yang selalu dilakukannya. Ini adalah tradisi lama yang diwariskan kepadanya oleh Pak Tua Yao, dan meskipun Pak Tua Yao tidak pernah menjelaskan kepadanya alasan untuk melakukan gerakan ini, dia tetap memastikan untuk menegakkan tradisi ini setiap saat tanpa gagal. Gerakan ini ditanggapi dengan hina oleh Aliang, yang juga mengabaikan permohonan Chen Ping'an agar dia tidak duduk di tunggul pohon sesuka hatinya. Setiap kali dia lelah, dia akan duduk di tunggul pohon terdekat, seperti yang sedang dia lakukan saat ini. Chen Ping'an bukanlah tipe orang yang suka memaksakan kebiasaannya kepada orang lain, jadi setelah nasihatnya diabaikan oleh Aliang pada 2 kesempatan terpisah, dia tidak mencoba untuk menghalangi Aliang agar tidak duduk di tunggul pohon lebih jauh. Bagaimanapun, belum ada yang salah, jadi tidak ada alasan baginya untuk mengatakan apapun. Jalan pegunungan yang panjang sebagian besar terdiri dari jalan utama yang diaspal dengan lempengan batu biru, tetapi cukup sulit untuk dilalui. Meskipun sudah akhir musim semi, tanaman di pegunungan tidak menunjukkan tanda-tanda layu.
Sebaliknya, setiap bunga dan helai rumput masih penuh dengan vitalitas, dan seolah-olah musim semi tahun ini sangat panjang. Jalan setapak pegunungan yang berkelok-kelok itu berputar ke atas, dan setiap orang dalam kelompok Chen Ping'an telah mengikatkan kain katun di sekitar pergelangan kaki mereka untuk memperbaiki pijakan mereka. Selain itu, masing-masing dari mereka memegang tongkat kayu, dan tentu saja, setiap orang mengenakan sandal jerami yang ditenun oleh Chen Ping'an, termasuk Ju He dan Ju Lehu, meskipun mereka telah mengemas banyak pasang sepatu bot yang kokoh di dalam koper mereka. Awalnya, Ju Lehu menolak untuk mengenakan sepatu itu apapun yang terjadi, memandang rendah sepatu itu karena dianggap kasar dan mengerikan. Namun, pada suatu hari hujan, gunung itu menjadi sangat licin dan berlumpur, dan dia mendapati dirinya sering terpeleset. Sebagai seniman bela diri tingkat 2, dia tidak pernah dalam bahaya besar, tetapi dia masih terus-menerus tersandung, membuatnya sangat sulit untuk melanjutkan perjalanannya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menerima sandal jerami dari ayahnya dan memakainya dalam diam, yang membuat Li Huai sangat senang. Ju Lehu sangat marah dengan ejekan Li Huai, dan dia menghentakkan kakinya ke dalam lumpur dengan sekuat tenaga. Sebagai seorang seniman bela diri di puncak tingkat kedua, hentakannya tentu saja sangat kuat, dan seluruh tubuh Li Huai berlumuran lumpur. Karena tumbuh dalam keluarga miskin, Li Huai tidak punya banyak pakaian ganti, jadi dia benar-benar putus asa dan menangis. Lin Shui kelelahan setelah mendaki gunung, dan dia tidak ingin melakukan apapun dengan ini, jadi dia berhenti untuk beristirahat di sisi jalan sambil memutar matanya dengan jengkel. Ju He adalah pria yang baik dan murni, dan meskipun dia adalah seniman bela diri tingkat 5, dia masih berusaha untuk meminta maaf kepada Li Huai dan berjanji akan membelikannya satu set pakaian baru begitu mereka sampai di kota berikutnya. Namun, yang benar-benar membuat Li Huai sedih adalah kondisi kemiskinan yang dialaminya sejak kecil, dan dia merasa sangat tidak adil bahwa Ju Lehu memiliki kepribadian yang buruk, tetapi ayah yang kaya. Oleh karena itu, tawaran baik Ju Lehu hanya menambah penghinaan atas luka, dan dia menjadi semakin putus asa, menginjak-injak lumpur berulang kali, memercikannya ke seluruh tubuhnya sendiri. Setelah beberapa saat, semua orang menjadi frustrasi dengan kejenakaannya, dan Chen Ping'an mencoba menghiburnya, tetapi dia menolak untuk mendengarkan. Tidak lama kemudian Chen Ping'an juga berlumuran lumpur, tetapi dia telah menanggung semua jenis kesulitan sebelumnya, jadi dia tidak marah pada Li Huai. Sebaliknya, dia hanya bingung harus berbuat apa. Ju Lehu segera memanfaatkan kesempatan untuk menghina Li Huai lebih jauh, memberitahu Chen Ping'an bahwa niat baiknya sia-sia pada Li Huai, dan bahwa dia harus meninggalkan bocah yang tidak tahu terima kasih itu. Li Huai mulai menangis lebih keras, dan bahkan ancaman dari Li Baoping tidak cukup untuk mengintimidasi dia agar menahan air matanya. Setelah memeras otaknya beberapa saat, Chen Ping'an bertanya, "Bagaimana dengan ini, Li Huai? Aku akan membuatkanmu rak buku bambu kecil." Isak tangis Li Huai segera berhenti, dan dia menyeka air mata dan ingus dari wajahnya sambil bertanya dengan ekspresi serius. "Seberapa besar rak buku itu?" "Tidak boleh terlalu besar," jawab Chen Ping'an. "Saat ini tubuhmu terlalu kecil, jadi rak buku yang terlalu besar akan terlalu membebanimu. Kalau kamu tidak menginginkannya, berpura-puralah seolah-olah aku tidak pernah mengatakan apapun. Kamu bisa terus menangis, sementara kami terus berjalan, dan terserah padamu apakah kamu akan mengikuti kami atau tidak." Senyum mengembang di antara air mata Li Huai saat dia berkata, "Boleh saja kecil, tetapi harus terlihat bagus. Paling tidak, harus terlihat sama bagusnya dengan rak buku Li Baoping. Bayangkan anak seusiamu sudah belajar berpura-pura menyedihkan untuk memeras orang lain," ejek Ju Lehu. "Seperti orang tua, seperti anak, kurasa. Aku bahkan tidak perlu melihat orang tuamu untuk bisa tahu orang macam apa mereka." Terdorong oleh janji rak buku, Li Huai tidak lagi terganggu oleh hinaan Ju Lehu, dan dia membuat wajah provokatif padanya, yang membuatnya sangat marah dan kesal. "Bagaimana kalau aku membuatkanmu rak buku juga?" tanya Chen Ping'an sambil menoleh ke Lin Shui. Lin Shui baru saja akan menolak, ketika Chen Ping'an melanjutkan, "Lagi pula itu tidak sulit bagiku." Lin Shui ragu sejenak setelah mendengar ini, lalu mengangguk sebagai jawaban. Pemandangan di puncak Gunung Gotabel sangat aneh. Itu menyerupai hamparan tanah luas tempat menjemur gandum, pemandangan seperti itu sudah biasa di kota itu, dan itu merupakan dataran tinggi yang sangat datar dan rata, seolah-olah puncak gunung itu telah terkikis oleh tebasan pedang dari seorang dewa yang maha kuasa. Semua anak sangat gembira, dan bahkan Ju He pun terdorong untuk berteriak kegirangan saat ia mengarahkan pandangannya jauh ke utara. Chen Ping'an terbiasa melihat pemandangan di puncak gunung. Secara khusus, ia telah menjelajahi banyak gunung selama perjalanan terakhirnya ke pegunungan, jadi ia adalah yang paling tenang dan acuh tak acuh di antara kelompok itu. Malam itu, mereka akan bermalam di puncak gunung, jadi Ju He dan Ju Lehu mulai mendirikan tenda, sementara Li Huai dan Lin Shui bergegas pergi untuk mengambil kayu bakar yang mudah terbakar. Sementara itu, Chen Ping'an dan Li Baoping sedang membuat tungku api darurat dari batu untuk keperluan memasak. Pada titik ini, semua orang telah menghabiskan persediaan ransum kering mereka, jadi mereka benar-benar perlu mengisi kembali persediaan mereka. Untuk tujuan ini,
Chen Ping'an telah memetik semua tanaman obat yang telah ditemukannya selama perjalanan mereka sebelum menaruhnya ke dalam keranjangnya. Karena ia sangat terbiasa dan efisien dalam melintasi daerah pegunungan, bahkan jika ia harus mengambil jalan yang sedikit lebih panjang untuk memetik tanaman obat, ia masih akan dapat dengan cepat mengejar kelompok itu, jadi tidak ada penundaan. Pada titik ini, ia telah mengumpulkan hampir setengah keranjang penuh tanaman obat kering yang berharga, yang ia harapkan dapat dijual untuk mendapatkan uang. Setelah menyantap nasi dengan acar, Aliang mulai memimpin protes, dengan mengetuk mangkuk mereka dengan sumpit sambil mengeluhkan kurangnya daging dalam makanan mereka. Chen Ping'an menanggapi keluhan mereka, dan memberitahu mereka bahwa ia akan membuat beberapa perangkap malam itu untuk melihat apakah ia bisa menangkap beberapa ayam liar. Semua hewan penghuni gunung meninggalkan jejak yang unik, dan Chen Ping'an sangat mengenal jejak tersebut, jadi melalui pengamatan yang cermat, ia dapat dengan mudah menemukan beberapa rute yang diambil oleh hewan liar untuk mencari tempat minum. Selain itu, perangkap bobi kecil yang ia buat dari cabang-cabang pohon dan batu tidak terlalu rumit, dan ia telah menjadi sangat terampil dalam membuatnya. Menjelang senja, Chen Ping'an meninggalkan dataran tinggi di puncak gunung sendirian untuk mencoba peruntungannya. Beberapa saat kemudian, awan-awan di sekitar puncak gunung mulai berkumpul dan berhamburan dengan cepat dan tidak terduga, seperti anak nakal yang berganti-ganti antara serangkaian wajah lucu. Namun, anginnya tidak terlalu kencang. Pada saat yang sama, pemandangan yang megah dan menyegarkan itu tiba-tiba mulai menyerang orang yang melihatnya dengan firasat buruk. Juhi menjadi sedikit gelisah saat merasakan perubahan ini, tetapi dia tidak ingin mengganggu ketiga anak itu, yang sedang membaca beberapa bagian buku bersama-sama. Dia juga tidak ingin mengganggu putrinya, yang sedang duduk sendirian di tepi tebing dengan ekspresi bingung. Setelah merenung sejenak, dia berjalan ke tempat terpencil, lalu mengeluarkan sebuah buku yang menguning karena usia. Dia kemudian membuka buku itu hingga ke halaman tertentu, lalu meletakkan jarinya di dekat istilah, teknik pencetakan tanah, dan mulai membaca dengan saksama teks merah kecil itu. Dia kemudian membalik satu halaman untuk memperlihatkan sepasang diagram, salah satunya adalah sebuah gunung kecil, tetapi kaki gunung itu menyerupai kumpulan rebung yang saling terkait, dan di sampingnya ada gambar segel tangan aneh dengan anotasi, Jimat Gunung Agung, tertulis di sebelahnya. Ada ekspresi konsentrasi di wajah Juhi saat dia melafalkan bagian itu dalam hati berulang-ulang untuk menghafalnya sepenuhnya. Ambil segenggam tanah dari timur dan selatan gunung, dan akan lebih baik untuk membentuk tanah menjadi karakter. Bakar jimat Dewa Gunung sebagai persembahan, lalu hembuskan napas sambil menjaga kakimu tetap menjejak tanah dengan kuat, dan kamu akan dapat memanfaatkan kekuatan tanah dan Dewa Gunung. Juhi menutup buku kuno itu, lalu dengan hati-hati menyimpannya sebelum mengeluarkan selembar kertas kuning dari tumpukan jimat kuning di lengan bajunya. Dia kemudian mengikuti petunjuk yang baru saja dibacanya, mengambil segenggam tanah dari timur dan selatan sebelum membentuknya menjadi karakter. Tepat saat dia hendak menyalakan jimat kuning yang diberikan Patriark Li kepadanya, dia menerima ketakutan besar. Ternyata, Aliang telah tiba di suatu titik tanpa terdeteksi Juhi, dan dia berjongkok tepat di sampingnya, memegang labu sambil berkata sambil tersenyum, jimat yang kamu pegang itu terukir dengan cukup baik, tetapi bahan yang digunakan agak biasa. Dalam hal jimat, tidak ada kompromi yang dapat dibuat di area manapun, dan bahan kertas yang digunakan sama pentingnya dengan bakat kultivasi bagi seseorang. Ini adalah pertama kalinya Juhi berhubungan dengan entitas mistis yang sebelumnya hanya dia dengar dalam legenda, jadi dia merasa sedikit gugup, dan dia bertanya dengan suara gelisah, Senior Aliang, apakah benar-benar ada Dewa Gunung yang tinggal di Gunung Gotabel? Jika memang begitu, lalu mengapa ada aura jahat yang begitu kentara di udara? Aliang menyesap anggurnya dengan santai, lalu terkekeh, siapa yang memberitahumu bahwa Dewa Gunung dijamin menjadi orang yang baik hati? Bukankah begitu? Juhi bertanya dengan ekspresi tercengang. Aku tidak tahu, aku hanya berkomentar asal-asalan, jawab Aliang. Siapa yang tahu seperti apa kepribadian Dewa Gunung di sini? Tiba-tiba, sebuah pikiran yang mengkhawatirkan muncul di benak Juhi, dan dia berseru, Chen Ping'an telah pergi sendiri. Dia bisa dalam bahaya. Aliang mengangguk sebagai jawaban. Raut wajah Juhi tampak mendesak saat dia memohon, Senior Aliang, bisakah kamu pergi mencari Chen Ping'an sementara aku menyelesaikan teknik pembentukan tanah ini? Aku hanya seniman bela diri tingkat 5, dan aku yakin dengan kemampuanku untuk melawan seniman bela diri atau kultivator lain, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi entitas aneh ini. Aliang tersenyum saat dia berdiri, lalu berjalan dengan angkuh sambil berkata, baiklah, kalau begitu berhati-hatilah sendiri. Juhi menyelesaikan teknik pencetakan tanah sesuai dengan instruksi, mencetak karakter sebelum membakar jimat kuning itu. Ia kemudian menjejakkan kakinya di tanah sambil mengembuskan napas sebelum menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya, menunjuk jimat tanah di tanah sambil berseru, atas nama penguasa 3 gunung dan 9 dewa. Juhi berpose sama dengan jari-jarinya menunjuk ke tanah, dan raut wajahnya semakin canggung dari detik ke detik.
Karakter di tanah tidak bergerak sedikit pun, dan keringat mulai menetes di dahi Juhi. Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk memastikan jimat itu akan berfungsi. Misalnya, jumlah energi spiritual yang tepat harus disuntikkan ke jimat kuning dari titik akupuntur yang tepat, dan Juhi yakin bahwa ia telah melakukan setiap langkah dengan benar, jadi ini seharusnya berhasil. Menurut penjelasan yang disertakan dalam buku kuno tersebut, proses pembentukan tanah menjadi gunung tidak menghasilkan gunung yang sebenarnya, dan dalam hal itu, proses tersebut sama sekali berbeda dari jimat lain dalam buku tersebut, yang memungkinkan seseorang meludah ke tanah untuk menciptakan sungai. Sebaliknya, setelah proses pembentukan tanah, karakter akan menjadi jembatan bagi dewa gunung di daerah tersebut untuk muncul dari tempat tinggal mereka. Selama permintaan yang diajukan oleh orang yang memanggil dewa gunung itu tidak terlalu mengada-ada, permintaan itu secara umum akan diterima karena jimat kuning itu sendiri mirip dengan hadiah, dan selama dewa gunung atau dewa sungai di daerah itu bersedia muncul, itu merupakan indikasi bahwa mereka bersedia menyambut pengunjung ke wilayah mereka. Namun, mengingat situasi saat ini, Juhi merasa bahwa ritual undangan dewa gunung dadakannya kemungkinan besar telah gagal. Tepat pada saat ini, keributan yang menggema terdengar, dan Juhi berbalik untuk menemukan serangkaian pohon tumbang satu demi satu di sepanjang punggung gunung. Jelas bahwa makhluk besar itu dengan cepat memanjat gunung, dan ia melaju langsung ke arah semua orang di dataran tinggi batu dengan kekuatan yang mengkhawatirkan. Keributan gemuruh itu terdengar di seluruh pegunungan, dan Julhu dan anak-anak bergegas mendekati Juhi, tetapi ia segera berbalik untuk mengusir mereka dengan tegas. Mundur! Berdirilah di tengah dataran tinggi dan jangan bergerak. Apapun yang terjadi selanjutnya, jangan mendekatiku. Li Huai adalah yang termuda di antara mereka, dan wajahnya pucat pasi saat dia menarik lengan baju Li Baoping dan bertanya, kita tidak diserang oleh monster pemakan manusia, kan? Atau mungkin dewa gunung yang sedang menunjukkan amarahnya? Chen Ping'an terus memberitahu Aliang sebelumnya untuk tidak duduk di tunggul pohon karena itu adalah singgasana para dewa gunung. Li Baoping menyilangkan tangan di dada saat dia menjawab dengan percaya diri, jangan panik dan menakut-nakuti diri sendiri. Bahkan jika Paman Ju tidak dapat menghentikan makhluk itu, Paman Muda dan Aliang akan segera kembali untuk membantu. Namun, pada saat yang sama, tangannya terkepal begitu erat hingga urat-uratnya menonjol di punggung tangannya, jadi jelas bahwa dia sebenarnya tidak setenang dan sesantai yang terlihat di permukaan. Ternyata, Lin Shuyi adalah yang paling tenang di antara mereka, dan ada sedikit antisipasi di matanya. Sementara itu, Ju Lu menatap ayahnya, dan dia bahkan lebih khawatir daripada Li Huai. Tiba-tiba, Juhi menundukkan kepalanya dan melihat seorang lelaki tua bertubuh pendek yang bahkan tidak mencapai pinggangnya. Rambut putih dan janggutnya sama-sama acak-acakan, dan dia memegang tongkat bambu hijau, yang dengannya dia memukul-mukul betis Juhi dengan ganas, seolah-olah dia sedang melampiaskan amarahnya. Saat Juhi menundukkan matanya, mata mereka bertemu, dan setelah saling memandang sejenak, lelaki tua itu dengan malu-malu menahan tangannya, lalu mundur beberapa langkah sebelum bertanya dengan suara serak, apakah kamu tahu dialek resmi benua Baoping? Juhi mengangguk sebagai jawaban dengan ekspresi bingung. Bagaimana dengan dialek resmi Kekaisaran Li Agung? Tanya lelaki tua itu. Juhi mengangguk sebagai jawaban sekali lagi, masih belum pulih dari keterkejutannya. Tiba-tiba, lelaki tua itu melompat berdiri sebelum menghantam bahu Juhi dengan tongkatnya. Juhi tidak merasakan apapun dari serangan itu, tetapi saat lelaki tua itu mendarat kembali di tanah, dia hampir tersandung dan jatuh. Dia buru-buru menempelkan tangannya ke pinggangnya sendiri, lalu mulai berbicara dalam dialek resmi Kekaisaran Li Agung sambil mengutuk keras, persetan denganmu dan seluruh garis keturunanmu. Kau tidak bisa melakukan apapun selain mempermainkan orang lain. Aku telah bersembunyi dari binatang buas ini seperti tikus kecil yang berlarian selama beberapa abad, dan kupikir aku akan bisa bertahan seperti ini. Akhirnya, kesempatan bagiku untuk membalikkan keadaan telah tiba. Aku hanya harus bertahan hidup sampai Kekaisaran Li Agung secara resmi menugaskan sekelompok dewa gunung dan sungai baru, dan akhirnya aku akan dapat naik dari seorang penguasa gunung menjadi dewa gunung sejati. Setelah itu, aku tidak perlu bersembunyi dari binatang-binatang terkutuk itu lagi. Bahkan jika aku masih tidak bisa mengalahkan mereka, setidaknya aku akan dapat memastikan keselamatan diriku sendiri. Sambil mengutuk Juhi, lelaki tua itu menyeka air matanya dengan lengannya dengan marah dan geram. Dia kemudian mencambuk tongkatnya dengan kuat ke tanah sambil melanjutkan, jika kau begitu berani, lalu mengapa kau tidak melawan binatang-binatang itu sendiri? Terkutuklah kau dan semua leluhurmu yang terkutuk. Mengapa kau harus memanggilku dengan jimat sialan itu? Aku bahkan tidak bisa bersembunyi jika aku mau sekarang. Aku akan berakhir di perut ular-ular itu seperti kalian semua sampah. Mengapa kau menyeretku ke dalam ini? Apakah kau khawatir akan kesepian dalam perjalanan menuju akhirat? Kenapa? Katakan padaku. Persetan denganmu dan... Tiba-tiba, suara lelaki tua itu terputus, seolah-olah seseorang telah mencengkeram lehernya. Pada saat yang sama, Juhi disambut oleh pemandangan yang mengerikan.
Kepala hitam pekat yang besar seukuran tong air perlahan-lahan muncul dari punggung gunung sebelum muncul sepenuhnya ke semua orang di dataran tinggi. Ia memiliki sepasang mata perak, dan lidahnya yang merah terang seukuran pohon, bersiul cepat di udara seolah-olah bergerak maju mundur. Ular hitam yang sangat besar itu perlahan-lahan merayapi bagian atas tubuhnya ke dataran tinggi batu, dan ada sisik-sisik yang menjalar di sekujur tubuhnya, yang hitam dan berkilauan di bawah cahaya matahari yang terbenam. Meskipun ia seekor binatang, sorot matanya sangat manusiawi, dan ia menatap lelaki tua itu dengan sedikit ejekan di matanya, seolah-olah ia bersukacita karena akhirnya berhasil menangkap lelaki tua itu setelah bertahun-tahun bermain kucing-kucingan. Orang tua itu tampaknya telah menerima nasibnya, dan dia duduk di tanah sambil melemparkan tongkatnya ke samping, mengayunkan kakinya dan memukul-mukul dadanya sambil melolong, "Apa yang telah kulakukan hingga pantas menerima ini? Aku adalah penguasa gunung yang perkasa, tetapi aku telah meringkuk selama berabad-abad dari sepasang binatang buas yang bodoh. Bagaimana aku bisa hidup seperti ini?" Ular hitam itu perlahan menegakkan tubuhnya sambil mengangkat kepalanya, memperlihatkan sepasang cakar kecil di bagian bawah perutnya. Berbeda dengan cakar berujung 5 yang terlihat pada jubah naga yang dikenakan oleh kaisar, ia memiliki cakar berujung 4 seperti yang terlihat pada ular piton bersulam pada jubah yang dikenakan oleh pejabat yang bertugas di Kekaisaran Fana, tetapi perbedaan kecil ini sama sekali tidak berarti bagi penguasa gunung dan semua orang di puncak gunung. Tiba-tiba, lelaki tua itu tampak telah menetas sebuah rencana, dan dia tiba-tiba berdiri sambil menatap ular hitam itu dengan ekspresi gembira dan berkata, "Daging seniman bela diri ini pasti sangat keras untuk dimakan, jadi kamu pasti mengincar anak-anak kecil yang lembut di belakangnya. Aku bisa mengerti mengapa kamu mengejar mereka, mengingat mereka semua penuh dengan vitalitas." Lelaki tua itu menjadi semakin bersemangat saat berbicara, dan ludah keluar dari mulutnya saat dia terkekeh, "Makan, makan, makan. Makanlah sepuasnya, dan kamu akan bisa menjadi naga banjir. Begitu itu terjadi, kamu tidak akan lagi tergoda untuk mengejarku. Aku akan terus melayani sebagai dewa gunung Gotabel, sementara kamu memasuki sungai untuk menjadi naga. Sebelum itu, kamu akan tetap menjadi penguasa gunung ini, dan kamu akan terus dapat melakukan apapun yang kamu inginkan kepadaku, jadi tidak ada gunanya bagimu untuk memakanku sekarang. Memakanku akan sedikit meningkatkan basis kultivasimu, tetapi jangan lupa bahwa aku adalah seorang penguasa gunung. Jika kau memakanku, kau akan membuat rintangan besar bagi dirimu sendiri saat memasuki sungai untuk menuju ke laut. Semua dewa sungai pasti akan bersatu untuk membalas dendam padamu, menghalangimu di setiap kesempatan." Tiba-tiba, ular hitam itu sedikit memamerkan taringnya, seolah-olah sedang mencibir dengan nada mengejek, dan itu menunjukkan sesuatu di belakang lelaki tua itu dengan kepalanya. Lelaki tua itu terdiam lagi, lalu duduk kembali di tanah dengan sikap pasrah. Kali ini, tidak ada lagi air mata saat ia melolong putus asa. "Jadi, kau dan pasanganmu sedang mencari katalisator pencapaian Dao. Kau akan memakan anak-anak itu untuk membangun fondasi bagi evolusi masa depanmu menjadi naga banjir, sementara istrimu akan membunuhku untuk menjadi dewa gunung berikutnya. Sepertinya kau sudah merencanakan semuanya. Aku terima takdirku." Tatapan bingung muncul di mata lelaki tua itu saat ia bergumam pada dirinya sendiri. Dao Agung benar-benar berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi. Dahulu kala, sepasang dewa abadi yang maha kuasa sedang lewat sambil terbang di atas surga, dan mereka turun ke gunung ini dengan keinginan untuk bermain Go di puncak gunung. Salah satu dari mereka mengayunkan lengan bajunya ke udara, mengikis puncak gunung, lalu menggunakan jarinya sebagai pedang untuk menandai kotak berukuran 19x19. Sementara itu, makhluk abadi lainnya mengambil roh tanah sebelum membuatnya menjadi batu hitam, dan akar awan untuk membuatnya menjadi batu putih. Permainan Go berlangsung lebih dari sebulan, dan setiap batu yang diletakkan berakar sebelum berubah menjadi makhluk hidup. Batu hitam berubah menjadi ular hitam, sedangkan batu putih berubah menjadi ular putih, dan mereka tetap tidak bergerak sama sekali di papan Go di puncak gunung. Dengan setiap batu putih yang ditangkap, ular putih itu akan dimangsa oleh ular hitam di dekatnya, dan sebaliknya. Kedua dewa abadi yang maha kuasa itu seimbang, dan sebelum permainan mencapai kesimpulan, mereka berdua pergi, puas dengan permainan yang telah mereka mainkan sejauh ini. Pada saat mereka pergi, masih ada lebih dari 100 ular hitam dan putih yang tersisa di puncak gunung, dan ular-ular itu terus melahap satu sama lain dengan panik. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah seekor ular hitam yang berpotensi berevolusi menjadi naga banjir hitam, dan seekor ular putih yang telah menumbuhkan sepasang sayap. Entah mengapa, kedua ular itu berhenti menyerang satu sama lain, malah menjadi sepasang pasangan. Mereka sangat licik dan licik, awalnya menahan diri dari para pembudidaya yang dapat menjadi ancaman bagi mereka, memilih untuk hanya mengejar para pelancong dan pedagang yang tersesat. Selain itu, mereka sangat jarang berburu, kebanyakan memilih untuk menyerang pada hari-hari dengan hujan lebat atau hujan salju.
Berkat rentang hidup mereka yang panjang, mereka mampu mengumpulkan kekuatan secara perlahan selama beberapa abad, dengan sabar menunggu datangnya katalis pencapaian Dao. Mereka sangat teliti tentang target yang mereka pilih, dan seiring berjalannya waktu, mereka mulai menargetkan seniman bela diri dan kultivator karena melahap manusia seperti itu memungkinkan mereka untuk maju lebih cepat, dan tidak butuh waktu lama sebelum bahkan penguasa gunung pun menjadi target mereka. Akan tetapi, penguasa gunung tidak mampu melawan mereka, dan mereka tidak mampu menangkap penguasa gunung yang licin dan sulit ditangkap itu, sehingga kedua belah pihak terjebak dalam jalan buntu selama bertahun-tahun. Li Huai tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, dan dia berteriak, "Bagaimana mungkin sampah sepertimu menjadi penguasa gunung? Para dewa pasti buta." Orang tua itu membelakangi sekelompok anak-anak itu, dan dia memukulkan tongkat bambunya dengan kuat ke tanah sekali lagi sambil menggerutu pada dirinya sendiri, "Kurasa mereka pasti buta." Julu adalah yang paling marah dari seluruh kelompok itu, tetapi begitu dia melihat ular hitam itu, seluruh tubuhnya mulai gemetar tanpa sadar. Meskipun dia berada di puncak tingkat kedua, dia tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk menghadapi monster yang begitu menakutkan, dan dia terlalu takut untuk melangkah maju. Sebagai seniman bela diri tingkat kelima, Juhi menunjukkan keberanian yang jauh lebih besar daripada putrinya. Selain itu, dia tidak bisa takut karena majikan mudanya dan putrinya berada tepat di belakangnya. Dia bahkan tidak berani berbalik saat dia berteriak sekuat tenaga, "Awasi tebing di belakangmu, Julhu!" Ada satu lagi makhluk seperti ini yang mengintai di balik bayangan. Bibir Julhu bergerak sedikit, seolah-olah dia mencoba memberitahu ayahnya untuk tidak khawatir, tetapi suaranya tidak lebih keras dari dengungan nyamuk. Juhi tidak punya kapasitas cadangan untuk mengkhawatirkan kondisi mental putrinya. Saat ini, ular hitam di depannya begitu menakutkan sehingga membuatnya merasa sesak napas. Tiba-tiba, ledakan dengungan keras terdengar di udara di luar tebing batu. Julu dan yang lainnya menoleh dengan ekspresi terkejut untuk menemukan seekor ular putih yang sedikit lebih kurus melayang di udara tidak jauh dari tebing. Alih-alih cakar, ular itu memiliki sepasang sayap yang hampir transparan yang mengepak dengan cepat. Ada tatapan gelap di matanya saat ia mengamati Julhu dengan saksama, menjulurkan lidahnya yang bercabang berulang-ulang sementara air liur putih kental menetes dari rahangnya, seolah-olah ia sedang mengeluarkan air liur atas makanan lezat. Tatapannya menjelajahi tubuh Julhu sebelum akhirnya tertuju pada wajahnya. Di bawah tatapan tajam ular putih itu, kaki Julhu hampir tak berdaya, dan dia merasa seolah-olah seluruh tenaganya telah terkuras dari tubuhnya. Dia tidak jatuh ke tanah, tetapi napasnya menjadi semakin sesak. Dia tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, bahkan mengangkat satu jari pun akan menjadi tugas yang sangat berat, apalagi melawan ular yang mengancam itu. Bahkan, dia tidak menyadari fakta bahwa wajahnya yang sangat dia banggakan itu sudah dipenuhi air mata. Sejak hari pertama dia mulai mempelajari seni bela diri, dia telah mendambakan pertempuran dan petualangan, tetapi saat ini, hatinya dipenuhi dengan rasa sakit dan penyesalan. Bagaimana dia bisa mati di tempat seperti ini? Matanya yang berkaca-kaca mengungkapkan permohonan diam-diam agar ular putih itu mengampuni dia, tetapi itu tidak tergerak sedikit pun oleh ekspresinya yang menyedihkan. Sebaliknya, semakin banyak air liur yang keluar dari mulutnya saat ia menatap wajah Julhu dengan saksama, seolah-olah ia akan mampu meniru penampilan Julhu setelah melahapnya. Sementara itu, penguasa gunung tua itu tampak benar-benar kalah dan putus asa, tetapi kenyataannya, matanya terus-menerus bergerak ke sana kemari selama ini. Ia melihat karakter yang telah dibentuk dari tanah dari sudut matanya, serta abu jimat kuning yang terbakar. Jika itu terbukti efektif, ia akan dengan senang hati berlutut di tanah dan meniup abu dari karakter itu, tetapi ia tahu bahwa upaya seperti itu akan sia-sia belaka. Pada saat yang sama, Lin Shui mulai melihat sekeliling dengan ekspresi panik. Li Huai ingin menangis, tetapi ia tidak dapat menemukan suaranya, dan duduk di tanah, menempelkan punggungnya ke rak buku bambu Li Baoping sambil memeluk lututnya sendiri. Saat ia merasakan sensasi dingin dari rak buku di punggungnya, ia mulai merindukan omelan yang ia terima dari ibunya dan dengkuran keras ayahnya setiap malam. Sebaliknya, ekspresi Li Baoping justru menjadi semakin tegas, dan meskipun keringatnya mengucur deras, dagunya masih terangkat tinggi, dan sama sekali tidak ada rasa takut di matanya. Tiba-tiba, ular hitam itu menerkam langsung ke arah Juhi. Juhi telah waspada sepanjang waktu, dan ia langsung bereaksi, menggeser satu kaki ke belakang sambil melangkah maju dengan kaki lainnya sebelum melayangkan pukulan langsung ke kepala ular hitam yang besar itu. Tinju Juhi dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa, dan menghantam kepala ular itu dengan suara dentuman yang menggelegar. Setelah benturan keras itu, kepala ular hitam itu terangkat ke belakang, begitu pula bagian atas tubuhnya yang besar. Sementara itu, lengan Juhi benar-benar mati rasa, sementara kakinya terbenam setengah kaki ke dalam tanah. Dia menggertakkan giginya saat dia cepat-cepat menarik kakinya keluar dari tanah, dan alih-alih mundur, dia menyerang maju dengan sekuat tenaga,
meninggalkan jejak kaki yang dalam di dataran tinggi batu itu setiap kali dia melangkah. Setelah bentrokan awal itu, Juhi telah menemukan bahwa ular itu bukanlah lawan yang tidak dapat dikalahkan. Ular hitam itu menerjang lurus ke arah Juhi sekali lagi, dan ki di dalam tubuh Juhi mengalir deras seperti sungai yang bergolak. Otot-otot di lengannya menggelembung sedemikian rupa sehingga hampir merobek lengan bajunya, dan dia melepaskan raungan marah saat dia menghantamkan pukulan ganas tepat ke tengah kepala ular itu. Ini adalah serangan habis-habisan dari Juhi, dan suara benturannya menyerupai suara palu logam yang memukul lonceng raksasa. Kepala ular besar itu terbanting ke dataran tinggi oleh pukulan itu, menyebabkan debu beterbangan ke segala arah. Tepat saat Juhi hendak menekan keunggulannya, penguasa gunung tua di belakangnya menghela napas pelan. Tiba-tiba, sesuatu menyapu udara jauh lebih cepat daripada dua serangan langsung ular hitam sebelumnya, langsung menghantam sisi Juhi sebelum membuatnya terbang lebih dari 100 kaki di udara. Serangan itu tidak mematikan, namun meninggalkan luka yang mengerikan dan darah di seluruh wajahnya, yang jelas terbukti sebagai pukulan yang cukup berat. Dia berguling-guling di tanah beberapa kali, lalu dengan paksa menahan gerakan mundurnya sendiri dan menelan darah yang telah mengalir ke tenggorokannya. Dia tidak punya waktu untuk menilai luka-lukanya sendiri saat dia bangkit berdiri, bersiap untuk menyerang ular itu sekali lagi. Ternyata, ular hitam itu sengaja memancing Juhi ke dalam rasa aman yang salah untuk menyiapkan sapuan ekor secepat kilat itu. Tiba-tiba, mata Juhi membelalak karena terkejut dan ngeri. Dia telah melihat ular putih itu menerkam dari sudut matanya, melesat langsung ke arah Julu saat ular itu membuka mulutnya yang besar untuk melahapnya utuh-utuh. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh kurus berlari di sepanjang tulang belakang ular hitam itu, lalu melontarkan dirinya ke udara dari kepala ular hitam itu, terbang ke arah ular putih itu dengan bilah bushcraft di tangannya. Chen Ping'an telah menukik tepat pada saat yang tepat untuk memutuskan sayap kiri ular putih itu dengan bilah pedangnya, tetapi ia juga terpental kembali ke udara oleh tubuh ular putih yang menggapai-gapai itu. Di suatu tempat di punggung gunung di bawah dataran tinggi batu, Aliang sedang duduk di dahan pohon pinus tua yang tumbuh mendatar dari tebing, menyesap anggur sedikit-sedikit tanpa ekspresi. Dia membetulkan topi bambu berbentuk kerucut di kepalanya, dan senyum tipis muncul di wajahnya.